Saya hanyalah seorang pengemudi transportasi online biasa. Namun setiap kali saya bekerja, itu menarik perhatian 5 miliar penonton siaran langsung. Hanya karena penumpang yang saya bawa adalah tokoh-tokoh terkenal di industri hiburan. Bahkan Diva Papan atas mengantre 3 hari untuk memesan mobil. Hanya untuk bisa berdiskusi tentang asal-usul kehidupan dengan saya di dalam mobil. Dan semua ini karena saya menjadi seorang pengemudi transportasi online yang menderita kanker. Jika saya ingin hidup lebih lama, saya harus menyelesaikan tugas dari sistem. Hari ini, sesuai petunjuk sistem, saya mulai menyiarkan langsung dan menerima pesanan. Tetapi saya menerima seorang penumpang dengan pekerjaan khusus. Saya melihat seorang wanita berpakaian trendy dan minim duduk di kursi penumpang. Adegan ini semakin membangkitkan rasa ingin tahu penonton siaran langsung. Apakah nomor ponsel Anda berakhiran 7788? Ya, saya yang memesan mobil ini. Kemudian wanita itu memasang sabuk pengamannya. Pemandangan indah langsung muncul. Saya bahkan belum sempat menikmatinya. Suara notifikasi sistem terdengar di benak saya. Selamat kepada host karena telah memperoleh keterampilan bermain ukulele. Sekaligus memberi Anda sebuah ukulele seharga 99 yuan. Mendengar hadiah yang diberikan sistem, saya langsung tercengang. Apa gunanya memberikan barang ini? Wanita yang duduk di kursi penumpang melihat saya tertawa bodoh. Sebentar lagi dia mengertakkan gigi lagi. Dia dengan gugup menggenggam gagang pintu. Dalam hati berpikir, jangan-jangan bertemu orang gila. Melihat reaksi Nona, aku langsung tersadar. Nona, aku bukan orang jahat. SIM-ku ada di kotak sarung tangan di kursi penumpang. Kamu bisa memotretnya dan mengirimkannya ke temanmu sebagai cadangan. Yang penting, sopir ini punya 3 pandangan yang benar. Dan berpenampilan manis. Nona itu langsung tertawa karena aku bisa bercanda. Sepertinya bukan orang gila. Tadi kulihat kamu kadang tertawa, kadang menangis. Aku jadi sedikit takut. Kupikir kamu orang gila. Aku menjelaskan sambil tertawa. Baru saja memikirkan hal yang lucu. Tanpa sadar tertawa. Maaf membuatmu takut. Melihat penampilanmu, sepertinya kamu tahan minum. Aku langsung mengaktifkan mode sopir berpengalaman. Mencari gara-gara untuk mengobrol. Lumayan. Sudah terlatih sedikit karena pekerjaan ini. Benar-benar seorang pekerja klub malam. Para penonton serigala di ruang siaran langsung semakin bersemangat. Berbicara dengan pelan, tidak ingin melewatkan setiap percakapan. Apakah kalian biasanya baru selesai bekerja jam segini? Hari ini termasuk lebih awal. Baru selesai menemani tamu, agak lelah. Jadi izin. 2 tahun belakangan ini ekonomi real sedang menurun. Apakah ada pengaruhnya terhadap industri kalian? Ekonomi real. Mbak itu sedikit bingung. Maksudnya, apakah pekerjaan kalian bagus? Apakah pelanggannya masih banyak? Orangnya masih banyak. Hanya saja kualitasnya tidak seperti dulu. Maksudnya, dulu lebih banyak orang kaya pergi untuk konsumsi. Sekarang lebih banyak eksekutif muda yang menjalankan bisnis. Benar, kamu benar. Mbak itu mulai penasaran padaku. Bertanya balik, kamu lumayan tahu tentang pekerjaan kami. Sering keluar bermain? Hai, masa muda siapa yang tidak pernah kacau? Kata-kataku langsung membuat Nona itu tertawa. Aku terus mengemudi sambil mengobrol santai. Topiknya semakin lama semakin mendalam. Aku punya satu pertanyaan. Tidak tahu apakah nyaman untuk dijawab. Apa? Apakah kalian biasanya mencari tuan muda? Jangan salah paham. Ini hanya rasa ingin tahuku saja. Tidak apa-apa jika kamu tidak menjawab. Keingintahuan warganet di ruang siaran langsung kembali terpancing. Kadang-kadang mungkin. Kami juga manusia. Juga merasakan kekosongan dan kesepian. Saat dingin juga ingin bersandar di bahu seseorang. Jawaban sedih dari Nona itu membuat warganet di ruang siaran langsung kembali heboh. Jadi wanita penghibur masih membayar untuk mencari pria? Operasi dewa macam apa ini? Maaf. Aku memegang kemudi dan terus meminta maaf. Aku tidak bermaksud mengintip privasimu. Hanya bertanya karena penasaran. Tidak apa-apa. Miss Sister tidak keberatan. Dari samping, dia terlihat tersenyum padaku. Apakah selanjutnya kamu akan bertanya padaku? Apakah aku punya pacar? Aku tidak tertarik pada pria. Tenang saja. Jawaban jenakaku membuat Miss Sister semakin senang. Kamu bertanya padaku. Sekarang giliranku bertanya padamu. Jika itu kamu, apakah kamu keberatan jika pacarmu melakukan pekerjaan sepertiku? Mau dengar jujur atau bohong? Tentu saja yang jujur. Kalau bilang tidak keberatan, itu pasti bohong. Kata-kataku membuat ekspresi Miss Sister seketika menjadi tidak nyaman. Dia tidak berbicara lagi sepanjang jalan, sampai kami tiba di tempat tujuan dan aku menepi. Sebelum turun, akhirnya Miss Sister berbicara lagi. Sangat menyenangkan mengobrol denganmu. Mau naik minum? Tidak. Masih harus bekerja.
Baiklah, baiklah, begitu saja. Melihat nona manis itu tanpa sedih hendak membuka pintu dan turun dari mobil. Aku buru-buru melambaikan tangan, tunggu. Para warganet yang awalnya mengira cerita sudah selesai. Kembali memperbarui layar. Apakah konten selanjutnya harus dibayar untuk menontonnya? Nona manis menutup kembali pintu mobil. Menoleh ke arahku. Ada apa lagi? Sambil berkata, dia menggoyang-goyangkan ponselnya. Tenang saja, aku akan memberikan bintang 5. Bukan itu. Tunggu sebentar. Aku berlari ke bagasi mobil mengambil sebuah gitar turis. Menyanyikan sebuah lagu yang kutulis untukmu. Semoga kamu menyukainya. Ruang siaran langsung mulai membanjiri layar. Apakah penyiar juga punya bakat ini? Dengan bakat ini, mengapa masih menjalankan taksi online? Saat komentar warganet masih membanjiri layar. Aku sudah memetik senar gitar turis itu. Lagu ini untukmu. Nona manis yang duduk di kursi penumpang sudah terpaku. Setiap kata dalam lirik ini menceritakan isi hatinya. Jika bukan karena hidup, siapa yang mau menjual jiwanya? Penderitaan hidup masa lalu membanjiri hatinya. Dalam sekejap, dia sudah menangis terseduh-seduh. Saat ini, bagian ref yang klimaks mulai dinyanyikan. Meong 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 meong. Jika kamu mau pergi, ya pergilah. Beraninya kamu menggunakan caca. Untuk melelehkan Rocky Knoll. Siapa suruh aku menjadi tanpa jiwa? Lirik yang sebenarnya membuat nona manis itu merasakan hal yang sama. Berbagai kesedihan hidup malam muncul di benaknya. Dan yang tidak aku ketahui adalah, saat ini, ruang siaran langsung sudah meledak. Lagu ini untukmu, untuk menyemangatimu. Nona manis itu menangis terseduh-seduh hingga air matanya berlinang. Riasannya sudah luntur. Aku juga tidak terburu-buru. Diam-diam menyodorkan tisu. Setelah beberapa saat, akhirnya, nona itu berhenti menangis. Terima kasih. Kamu adalah orang terbaik yang pernah kutemui di kota ini. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Nona itu meninggalkan bekas bibir merah di wajahku yang pucat. Para warganet sangat menantikannya. Malam ini, kisah cinta seorang pengemudi taksi online dan seorang wanita penghibur malam akan dimulai. Tapi kenyataannya tidak ada begitu banyak. Cinta yang tak lekang oleh waktu. Nona itu akhirnya turun dari mobil dan menghilang di kegelapan malam. Saat ini aku akhirnya memiliki kesempatan untuk memeriksa hadiah di ruang siaran langsung. Total 236. Tentu saja, ini bukan seluruh pendapatan. Setelah pembagian 55 dengan platform Kolol. Hanya sekitar 100 yuan lebih. Tapi tetap lebih banyak daripada mengemudi taksi online. Terima kasih atas hadiahnya semuanya. Pembawa acara. Apakah, air mata tanpa kata, benar-benar kamu yang menulisnya? Tentu saja, semua orang bisa memeriksanya. Ini jelas karya asli saya. Budaya populer ruang dan waktu ini. Meskipun 95% mirip dengan bumi aslinya. Namun, di ruang dan waktu ini tidak ada lagu seperti lagu Ubay. Pembawa acara sangat berbakat. Mengapa masih menjadi pengemudi? Lagu lagi. Menghadapi layar yang penuh permintaan. Saya terus melambaikan tangan. Menyanyi adalah ekspresi emosi. Hanya dengan merasakan, Anda dapat bernyanyi dengan baik. Saya tidak akan menyanyi. Profesi saya tetaplah pengemudi ride hailing. Bukannya saya tidak ingin pamer. Tetapi koleksi lagu saya terbatas. Datang dari masa lalu membuat ingatan saya terhambat. Saya hanya mengingat 1 atau 2 baris dari banyak lagu. Biasanya, saya tidak bisa menyanyikannya secara utuh. Dan saya sadar diri tentang suara saya. Jika bukan karena lagu ini tidak pilih-pilih suara. Suara kaleng rusak saya. Sudah membuat para warganet di ruang siaran langsung kabur. Saya mengambil ponsel saya dan menerima pesanan ride hailing lagi. Platform Didi mengirimkan pesanan baru. Saya tidak ragu sama sekali. Saya menekan tombol terima. Saudara-saudara, ayo kita mulai. Saya menambahkan ponsel, menyalakan mobil, dan berputar ke Nanmen. Dari jauh, saya melihat seorang pria kurus. Dengan kacamata hitam, berdiri dengan gaya. Di bawah lampu jalan di depan kompleks perumahan. Saya menghentikan mobil. Saya melambai ke pria berkacamata hitam. Pria berkacamata hitam itu tidak bergerak. Bukankah dia yang memesan mobil? Saya menjulurkan kepala keluar mobil, melihat ke kiri dan kanan. Saya melihat sekeliling dan tidak melihat orang lain. Saya mengambil ponsel yang saya gunakan untuk menerima pesanan dan menelepon. Nada dering ponsel berdering dari tubuh pria berkacamata hitam. Halo, apakah ini pengemudi ojek online? Saya menunggu di depan pintu sini. Saya berteriak dengan kesal. Saudaraku, saya melambai padamu, tidak lihat? Harus saya menelepon? Maaf. Pria berkacamata hitam menutup telepon. Dan mengeluarkan tongkat jalan. Saya tidak bisa melihat. Maaf. Saya tidak tahu Anda tidak bisa melihat. Saya segera turun dari mobil dan membantu pria berkacamata hitam itu.
membantu naik ke mobil, dan membantu memasangkan sabuk pengaman. Mari kita konfirmasi 4 digit terakhir nomor ponsel Anda. 0234. Benar kan? Ya, tolong cepat. Seorang pelanggan lama sedang menunggu saya untuk bekerja. Duduk yang benar, saya akan mengantarmu ke tempat tujuan dalam 10 menit. Meskipun saya tidak mencapai level pembalap. Tapi saya masih pengemudi lama dengan ratusan ribu kilometer pengalaman. Dengan kecepatan tinggi. Saya masih mengemudi dengan stabil. Sopir, Anda mengemudi dengan baik. Kakak berkacamata hitam tidak bisa melihat orang. Tetapi masih sangat ramah. Saya sudah naik banyak taksi online. Hanya Anda yang mengemudi dengan cepat dan stabil. Tidak membuat mual sama sekali. Bagaimana kamu tahu aku mengemudi dengan cepat? Dari suara mesin dan kebisingan angin. Saya bisa mendengarnya. Pendengaran orang buta luar biasa. Ternyata itu benar. Ini semakin membangkitkan rasa ingin tahu gosip saya. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Bukannya tidak menghormati Anda. Aku hanya penasaran. Tanyakan saja. Bagaimana rasanya tidak bisa melihat? Apakah seperti saat kita menutup mata? Gelap gulita? Tidak tahu. Aku pikir aku telah menyinggung perasaannya. Tidak ingin menjawab. Maaf. Tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu. Aku sudah tidak bisa melihat sejak kecil. Belum pernah melihat langit biru dan awan putih. Apalagi tahu hitam yang kalian maksud itu hitam seperti apa. Putih yang kamu inginkan itu putih seperti apa. Jadi, aku tidak bisa menggambarkan dunia di mataku. Hitam itu hitam seperti apa. Kata-kata ini menyentuh jiwa para warganet. Ternyata kita orang normal. Hal yang paling kita anggap biasa. Justru menjadi hal yang paling didambakan. Dan tidak terjangkau bagi para tunanetra. Hatiku juga cukup terguncang. Meskipun aku menderita kanker, tapi juga pernah sehat. Tidak seperti dia yang seolah tidak pernah melihat cahaya. Secara relatif, aku jauh lebih beruntung darinya. Maaf, aku tidak bermaksud menyinggung kesedihanmu. Tidak apa-apa. Meskipun aku tidak bisa melihat, tapi Tuhan juga memberiku banyak hal. Pria berkacamata hitam itu tersenyum tulus. Nada bicaranya penuh optimisme. Pendengaranku tidak hanya lebih baik dari kalian. Sentuhanku lebih tajam dari kalian. Bisa merasakan dengan lebih baik. Bagian tubuh mana yang tidak tumbuh. Orang yang kucintai diam-diam semua memujinya. Ngomong-ngomong, kalian pengemudi duduk seharian. Tulang belakang dan tulang leher paling mudah bermasalah. Jika ada waktu, bisa datang mencariku untuk dipijat. Aku beri diskon 10%. Terima kasih. Jika butuh, pasti menghubungimu. Di tengah obrolan santai, kami sudah tiba di depan Pegasus Leisure Center. Terima kasih. Nanti aku minta temanku untuk mengonfirmasi pesananmu. Pasti bintang 5. Tunggu. Aku memanggil pria berkacamata hitam yang hendak turun. Sepanjang perjalanan mengobrol denganmu. Optimismemu terhadap hidup. Memberiku lebih banyak keberanian untuk hidup. Aku memutuskan untuk menyanyikan sebuah lagu untukmu. Semoga kamu suka. Pembawa acara punya lagu baru lagi. Semua warganet di ruang siaran langsung menjadi bersemangat. Namun, ada juga yang mempertanyakan. Pembawa acara bisa punya lagu setelah mengemudi dan mengobrol sepanjang jalan. Tanpa perlu berpikir. Pembawa acara memiliki bakat seperti itu. Cao Zi pun harus minggir. Di bawah tatapan lebih dari 30 warganet di ruang siaran langsung. Aku mengambil ukulele dan mulai bernyanyi dengan lembut. Jika aku bisa melihat. Aku bisa dengan mudah membedakan siang dan malam. Aku bisa dengan akurat di tengah keramaian. Menggenggam tanganmu. Di depan layar ruang siaran langsung. Staf perusahaan musik, Song Chengji, mendapatkan order. Mengeluarkan kalimat yang tak percaya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Mengobrol santai sepanjang perjalanan. Dan menciptakan lagu yang begitu indah. Kecuali dia sudah menulisnya sejak awal. Namun, jika ditelusuri lebih dalam liriknya. Bukankah itu perkataan yang sebelumnya diucapkan oleh saudara tunanetra itu? Pembawa acara tidak mungkin bisa memprediksi perkataan orang lain sebelumnya. Menulis lirik sebelumnya. Atau mungkin ini semua adalah aktor. Tapi terlepas dari apakah ini sandiwara atau bukan. Tanpa wanita, kau adalah mataku. Tetaplah lagu yang bagus. Saat ini aku sudah menyanyikan bagian ref. Saat ref dimulai. Seluruh warganet di ruang siaran langsung merinding. Orang biasa hanya tahu lagunya enak didengar. Tetapi tidak bisa mengatakan di mana letak kebagusannya. Song Chen sebagai karyawan perusahaan musik. Tentu saja tahu betapa hebatnya lagu ini. Jika lagu ini benar-benar karya orisinal. Maka itu adalah penemuan harta karun. Saat Song Chen terkejut, banyak warganet yang secara kebetulan masuk ke ruang siaran langsung mendengar nyanyianku. Semuanya terpukau. Semua air mata mengalir deras. Jumlah penonton live streaming juga meningkat dari 36 menjadi 58. Wan Ping terus memberi hadiah dan menulis komentar.
Setelah lagu selesai dinyanyikan, Mojingge sudah berlinang air mata. Terima kasih atas lagumu. Mojingge dengan terharu menggenggam tanganku. Setiap kata dalam lirikmu menyentuh hatiku. Ini adalah lagu terindah yang pernah kudengar dalam hidupku. Sama-sama. Aku juga tersenyum. Inspirasi untuk lagu ini berasal dari kehidupanmu. Tanpa sikap hidupmu, tidak akan ada lagu, kau adalah mataku, ini. Optimisme dan keteguhanmu terhadap kehidupan juga memberiku. Termasuk keberanian untuk semua teman-teman yang berada di masa sulit untuk terus menjalani hidup. Kata-kata ini bukan basa-basi. Ketika kanker kambuh, aku merasa sangat tersiksa. Aku juga pernah memiliki pikiran untuk menyerah. Bahkan jika aku mati dan tidak ada kesempatan untuk bereinkarnasi, aku akan lenyap selamanya. Namun, seseorang yang belum pernah melihat cahaya, tetap berusaha keras untuk hidup. Aku bisa mendapatkan kesempatan sekali lagi. Ini sudah menjadi kasih sayang dari surga. Tidak ada alasan untuk tidak menghargainya. Saat ini, kehidupan kota membuat semua orang tertekan. Kata-kataku menyentuh lubuk hati setiap orang yang paling lembut. Banyak yang mengetik angka 1 di kolom komentar sebagai tanda setuju. Setelah melihat Mojingge berjalan memasuki pintu klub Siusian, baru aku punya waktu untuk melihat hadiah dari warganet. 2.300. Ternyata mesin bisa berputar secepat apapun. Tetapi tidak secepat sebuah lagu. Anjing kutu mengirimkan pemberitahuan lagi. Aku pikir ada pesanan baru lagi. Ketika aku membukanya, ternyata itu adalah hadiah dari Mojingge untuk perjalanan ini. 1.000 yuan. Mojingge juga meninggalkan pesan. Dunia tidak sempurna. Kita semua berusaha untuk hidup. Chen Xiazi memberikan hadiah. Semoga kita saling menguatkan. 1.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil. Berapa jam pijat yang harus dilakukan untuk mendapatkan kembali uang sebanyak itu? Awalnya aku ingin pergi ke klub Siusian untuk mengembalikan uang itu kepada Mojingge. Tiba-tiba sentuhan hangat menyebar ke seluruh tubuhku. Keringat sebesar kacang kedelai keluar dari dahiku. Sial, itu kambuh lagi. Permisi. Maaf, aku harus offline sebentar. Aku harus pergi sebentar, segera kembali. Para warganet belum sempat bereaksi. Siaran langsungnya sudah mati. Penuh dengan komentar yang menanyakan. Kenapa tiba-tiba offline? Baru saja memberikan hadiah pesawat. Masih ingin mendengar, kamu adalah mataku, sekali lagi? Sepertinya host bilang ada urusan. Urusan apa yang mendesak sekali? Apakah sampai berak basi? Mungkin saja. Di tengah ejekan banyak warganet. Diam-diam dan susah payah dari kota konsol tengah. Mencari sebutir pil biru. Ini bukan obat dewa agar pria perkasa bisa berhubungan 7 kali semalam. Melainkan obat pereda nyeri yang dibeli dari toko sistem. Kanker sudah stadium akhir. Morfin yang diresepkan rumah sakit. Obat penenang, obat pereda nyeri ini sudah tidak mempan. Hanya obat pereda nyeri dari toko sistem yang efektif. Dan efeknya berlipat ganda. Pilnya langsung meleleh di mulut. Rasa sakit di tubuh tiba-tiba hilang. Kembali seperti biasa. Obat ini ajaib, hanya saja terlalu mahal. Chen Mo menghapus keringat di dahinya. Dan meneguk beberapa teguk es teh lagi. 1 pil 1.000. Dan efeknya hanya 3 hari. Meski mengeluh. Tapi sakitnya benar-benar bisa membunuh. Harus beli. Sistem, beli lagi 1 pil pereda nyeri. Suara mekanis sistem terdengar di benak. 1.000 yuan telah dikurangi dari pemilik. Obat-obatan didistribusikan ke kotak sandaran tangan. Buka kotak sandaran tangan. Benar saja, ada pil biru kecil tambahan di dalamnya. Setelah memeriksa kotak sandaran tangan, Chen Mo tidak terburu-buru untuk online. Mulai menghitung sisa saldo di tubuhnya. Masih ada di kartu. Ini semua adalah uang hasil kerja keras dari orang sebelumnya. Uang hasil jerih payah. Selain itu, ada 2 perjalanan malam ini. Menghasilkan 52 yuan. Dan 1.000 yuan yang diberikan oleh pria berkacamata hitam. Selain itu, ada juga hadiah dari ruang siaran langsung sebesar 2.300. Saat semuanya dijumlahkan, ada angka ganjil. Jumlah totalnya hanya segini saja. Jarak antara ini dengan 1 juta. Terpaut beberapa digit. Menghasilkan jutaan dalam setengah tahun dengan taksi online. Ini pada dasarnya adalah misi yang mustahil. Diam dan dengan susah payah memegangi kepala sambil memikirkan cara menghasilkan uang. Harus memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang. Memikirkan cara mendapatkan uang. Uang tidak bisa didapatkan hanya dengan berpikir. Jika tidak akan ada begitu banyak orang miskin di masyarakat ini. Dalam diam, memeras otak tetapi tidak terpikirkan. Cara cepat menghasilkan uang. Jika terdesak, aku akan merampok bank. Benar. Menurutku ini bisa dilakukan. Tunggu sampai setengah tahun lagi uangnya belum terkumpul. Siaran langsung perampokan bank. Siaran langsung induk babi melahirkan saja bisa menarik puluhan ribu orang untuk menonton. Masa siaran langsung perampokan ban tidak ada yang menonton. Pada saat itu,
popularitas siaran langsung akan meningkat. Dan uang juga akan ada. Membeli obat penyembuh. Melakukan pekerjaan selama 20 tahun lebih baik daripada mati. Ding. Suara sistem kembali bergema di benak. Peringatan ramah untuk tuan rumah. Bukan siaran langsung. Bukan biaya yang diperoleh dari profesi yang diberikan sistem, bukan taksi online. Tidak memberikan hak untuk membeli produk sistem. Apa maksudnya? Uang yang diperoleh dari bekerja tidak dapat digunakan untuk membeli produk sistem. Ini menghalangi jalan hidupku. Sistem. Aku menghina semua wanita di keluargamu. Berapa banyak orang jujur di kehidupan nyata yang hanya menjadi pekerja? Yang bisa menghasilkan 1 juta dalam setengah tahun. Katakan. Namun, tidak peduli seberapa diam atau seberapa meraung. Sistem tidak memberikan balasan. Lengan tidak bisa mengalahkan paha. Lanjutkan siaran langsung. Hanya ada 3 hal penting. Hasilkan uang. Hasilkan uang. Berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan 1 juta. Ini satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Kembali ke ruang siaran langsung. Setelah menjalankan lebih dari 10 kali, hanya ada 40 orang yang online. Pembawa acara kembali. Netizen yang tersisa adalah penggemar sejati. Segera setelah online, netizen mengirimkan rentetan pesan. Apakah pembawa acara pergi buang air besar? Seharusnya buang air kecil. Bagaimana lantai atas tahu? Lihat teh es di tangan pembawa acara. Teh es. Sial. Pembawa acara bukan. Sama seperti yang Anda pikirkan. Pengemudi mobil sport biasanya buang air kecil di mobil. Jangan tanya kenapa aku tahu. Pengemudi tua 20 tahun lewat. Lantai atas sering melakukan hal semacam ini. Sial. Imajinasi orang-orang ini terlalu kaya. Jika bukan karena siaran langsung, kata-kata kasar akan diperingatkan. Keheningan telah berteriak. Pernyataan serius. Pembawa acara adalah orang yang beradab dan tidak akan buang air kecil di mobil. Bagaimana pembawa acara membuktikannya? Bahasa selalu tampak pucat. Keheningan membuka tutup teh es. Meneguk habis hampir setengah botol. Untuk membuktikan kepada kalian. Sekali teguk minum teh mahal sebanyak ini. Hatiku sakit sekali. Penyiar belum pernah minum teh enak, ya? Teh es 3 yuan per botol itu teh kelas bawah. Mahal apanya? Teh kelas bawah. Keheningan mendekatkan botol teh es ke kamera. Kalian lihat di atas tertulis. Kadar teh 0,9 gram liter. Teh es botol 500 ml punyaku ini. 3 yuan per botol. Artinya 1 gram teh kira-kira 3 yuan. 1 kati daun teh berarti 3.000. Kalian pikir aku minum teh kelas bawah. Sebenarnya yang ingin kukatakan adalah esensi teh yang tak ternilai harganya. Terkejut tidak? Tidak disangka, kan? Para warganet semuanya kacau. Wo Chao. Ternyata benar. Lain kali aku tidak akan berani mengejek orang yang minum es teh lagi. Dia tidak minum teh. Itu adalah barang mewah yang sama mahalnya dengan Moutai. Lain kali aku minum es teh, aku bisa menegakkan punggungku. Aku tidak minum teh, aku menikmati kemewahan. Siapa yang berani mempertanyakan bahwa es teh adalah tehnya orang miskin? Pembawa acara membuatku mengenal barang mewah lainnya. Serangkaian bakso ikan gratis dikirim. Aku akan bermewah-mewahan sedikit. 2 rangkaian. Kenapa semuanya bakso ikan yang tidak berharga? Siapa di antara kalian yang punya? Es teh seharga 3.000 pun sudah diiklankan. Tidak bisakah kalian mengirim pesawat? Mengirim pesawat boleh saja. Nyanyikan sekali lagi, kamu adalah mataku. Aku ingin tanpa wanita. Lelah. Di atas, apakah kamu ingin tanpa wanita tanpa merasa lelah? Pembawa acara, tulis lagu baru lagi. Aku akan mengirim roket. Untuk sesaat. Semua komentar adalah permintaan lagu. Chen Mo ingin menghasilkan uang ini. Tetapi kemampuanku tidak memungkinkan. Dia tahu kemampuan bernyanyinya. Tadi itu hanya luapan emosi dalam situasi tertentu. Nyanyiannya kurang bertenaga. Lelah, kau adalah mataku, tadi adalah penampilan yang luar biasa. Kalau nyanyi sekarang pasti akan kehilangan pengikut. Menakut-nakuti sedikit pengikut yang ada. Siapa yang sakit? Aku bilang bernyanyi itu adalah ekspresi perasaan. Kalau nyanyi biasa tidak ada perasaan itu. Belum selesai bicara. Ponsel yang lain berbunyi 2 kali dari Didi. Didi anjing mengirim pesanan baru. Waktu keberangkatan. Berangkat sekarang. Lokasi penjemputan. Komplek Chun Tian Li. Kelining. 100 meter. Lokasi pengantaran. Rumah duka Cheng 11. Jarak tempuh. 40 km. Harga tetap. 114. Terima pesanan atau tidak? Pesanan besar nih. Benar sekali. Rumah duka. Mengemudi ke tempat seperti itu malam-malam begini. Sedikit menakutkan. Dulu, aku adalah seorang ateis yang teguh dan pendiam. Sama sekali tidak percaya pada hal-hal non-ilmiah. Tapi sekarang aku malah melakukan perjalanan waktu. Itu membuktikan bahwa dunia ini
Benar-benar memiliki banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh ilmu pengetahuan modern. Apalagi alasan untuk tidak menghormati hantu dan dewa? Shenmo ragu sejenak dan menekan tombol tolak. Netizen sangat tidak mengerti. Pembawa acara, kenapa tidak mengambil order 40 km dengan bayaran 114 yuan? Mobil listrikmu mungkin hanya menghabiskan 1 mao per kilometer. Biaya 4 yuan menghasilkan 110 yuan. Pembawa acara takut pergi ke rumah duka, ya? Takut? Kata itu tidak ada dalam kamusku. Bagaimana bisa seorang pria mengatakan takut? Rumah duka itu tempatnya terlalu terpencil. Kemungkinan besar kembali dengan mobil kosong tidak menguntungkan. Kembali dengan mobil kosong juga biaya 8 yuan. Pembawa acara memang pengecut. Pembawa acara, pria dewasa, masih takut hantu. Memalukan. Netizen langsung mengetahui triknya. Kalian tidak mengerti. Selain biaya listrik, harus mempertimbangkan biaya waktu juga. Di depan 20-an netizen. Diam-diam berkata dengan keras kepala. Ding. Ponsel menerima pesanan baru lagi. Waktu keberangkatan. Berangkat sekarang. Tempat penjemputan. Komplek Chun Tianli. Keliming. 100 meter. Tempat penurunan. Pintu masuk rumah sakit kota. Sepanjang perjalanan. 8 kilometer. Harga tetap. 22. Terima pesanan? Lihat. Pesanan seperti ini baru bagus. Kalau ke rumah sakit, paling banyak pelanggan tetap. Shenmo tanpa ragu menekan terima pesanan. Pesanan berhasil diterima. 1 menit kemudian. Di depan kompleks perumahan Chun Tianli. Seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun naik ke mobil. Begitu naik mobil, pemuda itu langsung menghadap Shenmo. Dan berseru kagum. Tidak sopan. Tidak sopan. Filtrum emu pendek dan dangkal. Tulang hidung patah dan bergaris. Ini jelas wajah berumur pendek. Seharusnya kau tidak hidup sampai sekarang. Semua komentar di layar meledak. Mana ada orang yang baru naik mobil langsung bilang orang berumur pendek. Orang ini pandai sekali mengobrol. Host, pukul dia. Kalau aku yang temperamental. Orang ini sudah dirawat di ICU. Berbeda dengan reaksi warganet. Shenmo benar-benar terpana. Karena dia benar. Pemilik asli memang berumur pendek. Baru memberiku kesempatan untuk melakukan perjalanan waktu. Apakah kamu akan melihatnya? Sedikit mengerti. Pemuda itu juga menyadari. Tidak, maaf. Aku tidak mengutukmu, hanya mengatakan apa adanya. Sambil memberikan kartu nama kepada yang terdiam. Jabatan, penata rias. Sang Bing. Hubungi aku jika kamu membutuhkan. Aku beri diskon 20% saat aku membutuhkannya. Aku khawatir aku tidak bisa meneleponmu. Netizen semua tertawa terbahak-bahak. Pembawa acara tahu cara mengobrol. Mati pun masih bisa menelepon. Itu sudah menjadi cerita horor. Saat itu pembawa acara benar-benar meneleponnya. Aku khawatir dia tidak berani menjawab. Bukan itu maksudku. Maksudku, jika orang tua di keluargamu membutuhkan. Tidak benar. Pemuda itu tiba-tiba meledak lagi. 3 garis di dahinya. Masing-masing adalah astronomi. Humaniora. Geografi. Astronomi mewakili ayah. Geografi mewakili ibu. Humaniora mewakili diri sendiri. 3 garis di dahimu putus. Seharusnya ayah, ibu meninggal lebih awal. Tanpa ampun dan tanpa alasan. Sepertinya aku tidak bisa berbisnis denganmu. Keheningan sekali lagi dihancurkan. Tepat sekali. Kamu benar-benar mengerti. Rendah hatilah. Sedikit tahu, sedikit tahu. Kali ini Zhang Bing mengeluarkan sebuah buku berjudul Ilmu Peramalan Semut. Aku belajar sendiri dari buku ini. Keheningan membolak-balik bagian belakang buku. Jari-jarinya menunjuk. Diterbitkan oleh penerbit Hainan. Juga ditandai. Harga eceran yang disarankan. 9,9 yuan. Astaga. Diproduksi secara massal. Bagaimanapun caranya buku ini terlihat seperti putri di dalamnya. Menjual telapak tangan Tata Gata sangat tidak bisa diandalkan. Netizen sedikit bingung. Keheningan menanyakan keraguan semua orang. Yang diproduksi secara massal juga berguna. Awalnya saya juga ragu. Tetapi setelah merias banyak orang mati, saya menyadari. Apa maksudmu dengan ini? Kecelakaan mobil itu mati mendadak. Wajah orang yang sakit dan mati muda. Persis sama dengan apa yang dikatakan di buku. Dalam diam, dia tanpa sadar melihat ke kaca spion. Dan menyentuh wajahnya. Kalau begitu, saya masih tidak bisa lepas dari takdir kematian dini. Netizen di ruang siaran langsung menjadi gila. Lihat, penyiar akan mati ketakutan. Tertawa sampai mati. Penyiar benar-benar percaya. Membaca wajah tidak ilmiah. Anak kembar yang terlihat sama memiliki nasib yang berbeda. Benar sekali. Banyak orang di internet yang mirip Jack Ma tetapi sangat miskin. Jangan percaya tahayul.
Jangan menyebarkan atau mempercayai rumor. Zhang Bing itu juga menyadari bahwa apa yang dia katakan agak berlebihan. Cepat cari aku. Nasib seseorang tidak 100% akurat hanya dengan melihat wajah. Juga harus menggabungkan tanggal lahir. Serta mempertimbangkan feng shui makam leluhur. Netizen tidak percaya. Diam berarti percaya 80%. Bagaimanapun, Zhang Bing mengatakan berumur pendek. Orang tua meninggal lebih awal. Tidak salah sama sekali. Ini membuat Chen Mo semakin tertarik pada Zhang Bing. Kamu mau ke rumah sakit, kan? Ingat untuk memakai sabuk pengaman. Kita berangkat. Tidak, pergi ke klinik pengobatan. Pesananmu bukan ke rumah sakit. Pesanan itu ke rumah sakit. Tujuanku adalah Biang Yiguan. Zhang Bing sangat tertekan. Aku memesan ke Biang Yiguan, tapi tidak ada yang menerimanya. Jadi dia memesan perjalanan ke rumah sakit untuk menipumu datang. Sunyi dengan wajah datar. Ternyata pesanan yang baru saja ditolak adalah pesanan dari orang ini. Tenang saja, kamu tidak akan rugi. Aku akan memberimu 200 untuk sewa mobil ke sana. 200 yuan untuk pergi ke rumah sakit? Sunyi sebenarnya masih ingin menolak. Namun, Zhang Binghui terlihat. Sunyi juga ingin mengobrol lebih banyak dengannya. 200. Kurang sedikit. Tentu saja, harus menawar. Nanti aku harus kembali dengan mobil kosong, tidak menguntungkan. Harga bensin 92 akan naik lagi jam 12 malam ini. Mobilmu listrik. Tidak membakar minyak. Membakar pipa kimia. Netizen tertawa terbahak-bahak lagi. Hibrida listrik minyak. Aku juga menyerah. Mencari alasan yang lebih baik untuk mengangkut penumpang. Bisakah penyiar berpikir sedikit? Kenapa aku merasa orang di rumah sakit ini lebih lucu daripada penyiar? Sangat disarankan agar orang ini mulai siaran. Zhang Bing tetap diam dan tidak bergerak. Menggigit bibir. Tambahkan 300 untuk tegukan terakhir. Kalau tidak, aku turun. Deal. Kamu batalkan pesanan di Didi. Zhang Bing membatalkan pesanan. Diam, navigasikan ke rumah duka si Cheng. Mode karaoke diaktifkan. Apakah kalian juga lembur di rumah duka pada malam hari? Ada klien yang akan dikremasi besok. Malam ini, kami harus merias wajahnya dengan baik. Dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Aku lihat informasi lowongan online. Gaji di rumah duka kalian lumayan tinggi. Lumayan. Tukang kremasi dan pengangkat mayat 1.500 sehari. 1.500 sehari? Sebulan berarti. Gaji ini terlalu tinggi. Aku bekerja di pabrik menyekrup selama 12 jam. Pantatku sakit karena duduk, sebulan hanya 4.500. Besok aku juga mau melamar pekerjaan di rumah duka. Diam dan pemikiran umum para warganet. Apakah kalian masih membutuhkan orang di sana? Perekrutan jangka panjang. Kamu mau melakukannya? Mau. Sangat mau. Kalau begitu, kamu harus benar-benar memikirkannya dengan matang. Pekerjaan seperti ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Persyaratan profesionalnya sangat tinggi. Hai, tentu saja, aku tidak butuh profesionalisme. Yang penting punya keberanian. Justru aku, sebagai penata rias, yang punya persyaratan profesional. Berapa gaji penata rias? Penata rias kami dibayar per riasan. Biaya spesifik tergantung pada tingkat kesulitan riasan. Biasanya berapa? Yang mudah dirias, sekitar 2.000 hingga 3.000. Lumayan. Sebulan bisa puluhan ribu. Kalau yang susah dirias, sekitar 8.000 hingga 20.000. Menguntungkan sekali. Keheningan kembali terkejut. Sesulit apa? Begini saja. Orang yang akan dirias nanti adalah rekanmu, sesama pengemudi ojek online. Dengan kecepatan 150 km/jam, menabrak truk. Yang meninggal sangat mengenaskan. Tangan dan kakinya patah semua. Ususnya keluar semua. Setengah wajahnya juga hilang. Mengerikan sekali rupa orang yang meninggal karena kecelakaan mobil. Dalam diam, tanpa sadar aku menginjak rem. Hampir saja membuat Zhang Bing marah besar. Lucu sekali, aku tertawa sampai mati. Pembawa acara ketakutan sampai mengompol. Orang ini pandai mengobrol. Saat mengemudi malah membahas kecelakaan mobil. Benar-benar membahas hal yang tidak seharusnya. Pembawa acara tidak akan takut sampai tidak berani mengemudi lagi kan? Lebih baik tidak mengemudi taksi online. Fokus menyanyi saja. Betul, betul. Padahal bisa jadi bintang pop, malah jadi sopir. Dalam diam, aku menurunkan kecepatan mobil. Dia tidak ingin mengalami kecelakaan mobil. Menjadi Cai yang dibicarakan Zhang Bing. Mayat yang sudah membusuk seperti ini. Masih bisa diperbaiki? Bisa. Pekerjaan ini tidak terlalu sulit. Tangan dan kaki yang patah dipasang kembali dengan paku baja. Untuk anak sulung, lebih sederhana, cukup dicuci dengan alkohol dan dimasukkan kembali. Kalau wajah, agak merepotkan. Cara mudahnya adalah dengan menempelkan kulit penyu. Tapi itu agak palsu.
Jika keluarga punya cukup uang, saya bisa menggunakan kawat logam untuk mengaitkan daging sedikit demi sedikit. Bisa mengembalikan sekitar 80% dari penampilan awal. Zhang Bing mengatakannya dengan enteng. Diam-diam perutku mual dan hampir muntah. Ini kan manusia, bukan binatang. Tentu saja. Bahkan jika melakukan hal ini pada babi, memikirkannya saja sudah menjijikan. Ding-ding. Saat itu, ponsel Zhang Bing berdering. Manajer. Ada apa? Tuan Liu minum alkohol dan tidak bisa menyetir. Saya pergi ke rumah sakit sebentar. Manajer. Anda tahu saya tidak punya SIM. Baiklah. Saya akan memikirkan caranya. Setelah Zhang Bing menutup telepon. Minta untuk menepi. Saudaraku. Ada pekerjaan besar untukmu. Mau tidak? Katakan. Zhang Shifu, sopir mobil jenazah kami. Baru saja minum alkohol dan tidak bisa menyetir. Sekarang sedang terburu-buru menjemput jenazah. Dari rumah sakit ke rumah duka. Mobilku tidak mengangkut orang mati. Chen Mo langsung menolak. Bukannya tidak mau membantu. Mobil ini terutama untuk mengangkut orang hidup. Jika mengangkut orang mati, tidak ada yang berani naik. Bukan mobilmu yang dipakai. Mobil khusus rumah duka. Zhang Bing melihat Chen Mo ragu-ragu. Langsung menggunakan jurus pamungkas. Tenang saja, kamu tidak akan bekerja dengan cuma-cuma. Sekali jalan, ku beri 500. 500. Lebih banyak daripada penghasilan satu malam. Saudaraku, kamu tidak adil. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Kau bilang tadi seorang tukang angkut jenazah dapat 1.500 sehari. Aku mengemudi hanya dapat 500. Zhang Bing benar-benar ingin menampar dirinya sendiri 2 kali. Kenapa rahasia industri bisa terbongkar begitu cepat? Saudaraku, tukang angkut jenazah harus berurusan dengan mayat. Kau mengemudi hanya perlu memegang kemudi dengan erat. Jenis pekerjaannya berbeda. 1000. Mencarinya di malam hari memang sulit. Apalagi jenis pekerjaan khusus seperti ini. Oke. Sekarang putar balik ke rumah sakit. 300 yuan untuk sewa mobil tidak bisa dikembalikan. Tidak dikembalikan ya sudah. Cepat pergi ke rumah sakit. Diam, merencanakan ulang navigasi. Navigasi ke pintu belakang. Orang hidup masuk dari depan. Orang mati keluar dari belakang. Itu aturan rumah sakit. Banyak sekali aturannya. Aturan ini masuk akal. Pintu tertutup tidak boleh masuk dan keluar dari tempat yang sama. Pasien dengan keberanian dan penampilan yang buruk pergi ke dokter. Melihat orang mati dikeluarkan. Prajurit kecil juga ketakutan dan menjadi sakit parah. Tidak perlu waktu 4 lagu. Sudah sampai di pintu belakang rumah sakit. Sebuah mobil dengan tulisan, Ping An, keselamatan, di badannya. Dan dengan tulisan, pusat layanan. GL8 hitam berhenti di pintu keluar. Ini mobil perusahaanmu? Keheningan, sedikit terkejut. Orang mati juga naik mobil sebagus ini? Gunakan Jin Bei untuk mengangkut jenazah. Layanan lengkap ditawarkan 38.000 selama beberapa hari. GL8 mengangkut jenazah dengan harga diskon 59.000. Keluarga tidak merasa mahal. Lagi pula, ini adalah perjalanan terakhir dalam hidup. Keluarga juga berharap bisa duduk dengan nyaman. Benar kan? Memang benar juga. Keheningan berputar mengelilingi GL8. Dan melihat Bedekin yang dikendarainya. Tampak berpikir. Pesanan Goudi sedikit. Apakah ada hubungannya dengan mobil? Orang mati pun ingin naik mobil mewah. Masa orang hidup naik taksi tidak boleh lebih? Zhang Bing berkali-kali menelepon. Tidak ada yang menjawab. Tuan Liu mabuk dan tidak mengangkat telepon. Biarkan saja dia. Kita kembali ke rumah sakit Bing Yi dulu. Dari ban belakang kiri GL8. Cari kunci mobil dan lemparkan ke Shen Mo. Kunci mobil ditaruh begini. Tidak takut dicuri? Apakah ada yang berani mencuri mobil polisi? Mobil rumah sakit Bing Yi. Pernahkah kamu mendengar ada yang dicuri? Benar juga. Shen Mo terdiam beberapa saat. Pengetahuan tidak berguna telah dipelajari lagi. Shen Mo membuka pintu dan duduk di kursi pengemudi. Baris belakang GL8 telah dimodifikasi. Kursi pesawat luar angkasa sudah dilepas semua. Di tengahnya ada kereta dorong besar. Jelas ada seseorang yang berbaring di dalam mobil. Ditutupi kain putih. Buka kain putihnya dan periksa dulu. Tidak perlu. Zhang Bing bye-bye show. Bahkan mobil pun tidak ada yang mencuri. Mayat pun masih bisa dicuri. Kita berangkat. Tunggu. Zhang Bing menoleh ke mayat di belakang. Kedua tangannya sudah gagal. Pak Tua, berbaringlah dengan baik. Sekarang saya akan mengantarmu ke terminal akhir kehidupan. Jangan bangun dan menakut-nakuti orang. Amitabha. Setelah mengucapkan beberapa kata. Oke. Sekarang bisa mulai jalan. Melihat Zhang Bing seperti ini. Keheningan yang tadinya tidak tegang menjadi sedikit tegang. Benarkah ada mayat hidup? Sulit dikatakan.
Saya sudah bekerja bertahun-tahun. Tidak pernah bertemu yang seperti itu. Setidaknya sampai sekarang saya belum pernah melihatnya. Benar juga. Jika kamu pernah melihatnya, kamu tidak akan punya kesempatan naik mobilku sekarang. Namun, lebih baik percaya ada daripada tidak. Prosedur yang harus dilakukan tetap harus dilakukan. Juga merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang terlibat. Diam-diam menyalakan mobil dan melaju ke barat kota, serta berjanji. Di sepanjang jalan, Zhang Bing tidak lagi membicarakan soal merias jenazah. Dia takut. Keheningan itu menakutkan, hingga tanpa sadar. Menginjak pedal gas sebagai rem. Maka dia juga harus menunggu orang lain meriasnya. Keduanya tidak berbicara. Suasana di dalam mobil terlalu sunyi. Suasananya terasa agak aneh. Terutama karena ada mayat terbaring di belakang. Bolehkah saya memutar musik? Boleh. Jangan tegang, nyetir saja seperti biasa. Zhang Bing dengan santai menyentuh layar tengah untuk memutar musik. Sebuah intro yang riang terdengar di dalam mobil. Mobil mewah memang mobil mewah. Nada rendahnya dalam, nada tengahnya akurat, nada tingginya merdu. Singkatnya, jernih. Efek suara speakernya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mobil hatchbackku. Setelah intro, terdengar suara wanita yang jernih. Pemandangan malam semakin dalam, bulan purnama bersinar terang. Mengembara ke seluruh dunia, meninggalkan rumah, dengan pedih menatap bulan. Betapa menyedihkannya menoleh ke belakang ke kampung halaman di malam yang suram. Ya Tuhan, aku pendeta zombie. Keheningan yang mengejutkan. Hampir saja menginjak pedal gas sebagai rem. Hiburan di dunia ini berbeda 5% dari bumi. Film zombie klasik pendeta zombie ini sama dengan aslinya. Matikan. Sudah dimatikan. Bukankah kamu ingin memutar musik? Musik. Bukan yang seperti ini. Ini tidak cocok. Ganti lagu. Zhang Bichen, lagu berikutnya. Melodi merdu bergema di dalam mobil. Di luar paviliun panjang. Di tepi jalan kuno. Rumput harum hijau terhubung ke langit. Keheningan membuat kulit kepala mati rasa. Lagu perpisahan ini selain untuk kelulusan. Lagu persembahan juga merupakan lagu wajib di rumah duka. Warganet di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Orang ini tahu cara menghibur. Mobil jenazah memutar musik ini. Tidak takut mayatnya berubah? Sulitnya mencari uang 1.000 yuan bagi seorang penyiar. Kalian bilang istri yang berbaring di belakang sana mendengar lagu ini dan jadi tidak mau meninggalkan dunia. Benar-benar bangkit. Kalau bangkit, jadinya film horor. Kalian terlalu banyak menonton film zombie. Kalau benar ada yang seperti itu, formalin di rumah duka pasti berkurang. Orang ini baru saja meninggal belum lama ini. Kalaupun ada zombie, tidak mungkin berubah secepat itu. Tidak. Bukan. Coba lihat apa yang ada di belakang. Astaga. Seram sekali. Mamma mia. Seperti melihat hantu saja. Lagu-lagu pemakaman di mobil jenazah memang seperti ini. Tidak mungkin sepanjang jalan memutar lagu, hari ini hari yang baik, yang begitu riang. Zhang Bing cepat-cepat mengalihkan topik pembicaraan. Ruang siaran langsungmu cukup ramai? Ya. Penggemarmu banyak? Ya. Coba lihat apa kata warganet. Shen Mo menyipitkan mata dan melihat sekilas. Ujung jarinya menekan layar penuh dengan komentar. Penyiar. Lari cepat. Di belakang kalian. Zombie. Jangan pernah menoleh ke belakang. Baik. Di belakang. Ada hantu. Benarkah? Semakin dilarang melihat. Semakin penasaran. Shen Mo dan Zhang Bing tanpa sadar menoleh ke belakang. Istri Zijian yang berada di kereta dorong, mengenakan kain putih, duduk membelakangi mereka. Saat ini, lampu di dalam mobil tiba-tiba berkedip-kedip. Suara listrik yang menusuk terdengar dari speaker. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Seperti di film. Adegan zombie muncul persis sama. Zombie. Shen Mo mengerem mendadak. Bahkan sebelum sempat berteriak. Zhang Bing berteriak keras dan langsung turun dari mobil. Tunggu aku. Shen Mo yang baru sadar, tidak lupa mengambil ponsel dari penyangga sebelum melompat turun dari mobil. Mengejar dari belakang. Bukankah kamu bilang selama bertahun-tahun bekerja, kamu belum pernah melihatnya? Belum pernah melihat sebelumnya tidak berarti tidak ada. Jangan bicara omong kosong. Simpan tenagamu untuk lari cepat. Bicaranya pedas. Zhang Bing berlari lambat. Shen Mo berlari cepat. Mereka berdua satu papan mesin. Naik dan jatuh bersama. Shen Mo lebih beruntung karena menindih Zhang Bing. Tidak terjadi apa-apa. Zhang Bing lebih menderita. 2 gigi depannya patah. Apa kamu baik-baik saja? Apa aku terlihat seperti baik-baik saja? Shen Mo baru membantu Zhang Bing berdiri. Pintu belakang mobil G18 terbuka secara otomatis. Sesosok tubuh yang mengenakan kain putih melompat dari mobil. Ayo, keluar. Bagaimana ini? Zhang Bing memegangi pakaian Shen Mo dengan erat. Dia ingin lari tetapi tidak bisa. Kakak.
Kamu yang profesional. Kenapa malah bertanya padaku? Bukankah sudah kubilang? Ini juga pertama kalinya aku bertemu dengan hal seperti ini. Semua warganet di ruang siaran langsung terkejut. Bu, sungguh hantu. Tidak, bukan hantu. Lompat-lompat seperti itu adalah zombie. Apakah ada perbedaan antara zombie dan hantu? Masih saja mempermasalahkan detail kecil saat ini. Apa gunanya memperdebatkan ini sekarang? Cepat bantu pembawa acara melapor ke polisi. Lapor polisi. Apakah polisi bisa menangani hal seperti ini? Jika tidak melapor ke polisi, lalu ke siapa? Yesus. Berapa banyak kata ini? Aku punya nomor telepon dokter militer senior, aku pergi dulu. Shenmo melihat komentar warganet yang tidak bisa diandalkan. Tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Brengsek. Tidak bisakah kalian memberikan saran yang berguna? Jangan takut, pembawa acara. Lawan saja. Tidak masalah jika tidak bisa mengalahkan. Bagaimana bisa dikatakan begitu? Jika penyiar digigit zombie, mereka akan menjadi jenis yang sama. Saat itu, kita semua akan berada di pihak yang sama. Di atas, meskipun apa yang kau katakan masuk akal. Tapi entah kenapa aku merasa ada yang aneh. Melihat zombie menakutkan itu melompat-lompat mendekat. Jarak antara keduanya sudah kurang dari 3 meter. Shenmo mengambil keputusan. Mati ya mati. Bergegas maju dan menendang kain putih itu. Kain putih itu mundur beberapa meter dan langsung terduduk di tanah. Shenmo terkejut dan bingung. Apakah zombie ini terlalu lemah? Shenmo melihat kakinya kanannya lagi. Kaki Vajra Perkasa. Mungkinkah ini adalah kekuatan super yang kudapatkan saat isekai? Tidak. Kaki emas kanan. Cara yang benar untuk membuka isekai. Apakah aku di sini untuk menyelamatkan tim sepak bola nasional? Dia akan bangun. Teriakan keras Zhang Bing menyela lamunan Shenmo. Terlihat zombie itu menarik-narik kain putihnya dengan linglung mencoba berdiri. Dengan kekuatan ilahi yang pertama, Shenmo tidak lagi takut. Bergegas maju dan menyerang dengan membabi buta. Zombie itu dipukuli hingga mengeluarkan jeritan kesakitan. Para warganet di ruang siaran langsung tercengang. Pembawa acara terlalu hebat. Orang ini ketika terdesak, menjadi mengerikan bahkan di luar imajinasinya sendiri. Tentu saja. Jika Wu Song tidak terdesak, dia juga tidak akan bisa membunuh harimau. Pembawa acara ketika terdesak berani memukul zombie. Inilah orang yang kejam. Zhang Bing sedikit terbangun saat ini. Mendengarkan suara yang dikeluarkan zombie itu. Semakin didengar, semakin terasa ada yang aneh. Kenapa terdengar agak familiar? Dengan berani maju dan mendengarkan dengan seksama. Semakin yakin dengan tebakannya di dalam hati. Dengan cepat menarik Shenmo. Dengan hati-hati membuka kain putih. Tuan Liu. Kenapa itu kamu? Saat ini Shenmo juga melihat dengan jelas. Orang yang di tanah memeluk kepala dan wajahnya. Di bawahnya jelas adalah orang yang hidup. Bernapas. Seorang pria parubaya gemuk dengan wajah memar. Apa itu zombie? Zhang Bing. Tuan Liu dari Kilihutu yang dipukuli. Xiang Hai memeluk Zhang Bing sambil menangis. Siapa? Siapa yang memukulku tadi? Apakah dia? Saat berbicara, Tuan Liu hendak bangun dan maju. Dan diam-diam mulai bertindak. Zhang Bing buru-buru menariknya. Tuan Liu. Tenang. Tenang. Ini hanya kesalahpahaman. Tapi, kenapa kau malah pergi tidur di belakang mobil? Sambil menyeka wajah dan kepalanya yang berlumuran. Darah, Tuan Liu mengeluh sambil menangis. Aku tidak mabuk. Tidak mungkin aku berbaring di depan rumah sakit, kan? Di belakang mobil ada AC. Kursinya juga lebar. Aku hanya ingin berbaring sebentar menunggumu datang. Tidak kusangka aku malah ketiduran. Kalian berdua malah mengira aku zombie dan memukuliku. Kukatakan, kalian semua sudah dewasa. Bisakah kalian percaya pada sains? Semua warganet di ruang siaran langsung kabur tunggang langgang. Lucu sekali. Kesalahpahaman ini sangat besar. Liu Shifu ini benar-benar tidak bisa berbaring di tempat lain. Harus berbaring di belakang. Orang menakuti orang. Menakutkan sekali. Kupikir pembawa acara sangat jago berkelahi. Zombie pun bisa ditendang terbang. Ternyata orang. Ini juga terlalu kebetulan. Liu Shifu bagian bawah terbangun dan duduk. Lampu di mobil bagian bawah berkedip-kedip. Radio bagian bawah mengeluarkan suara listrik statis. Itu bisa membuat orang salah paham. Mungkin banyak legenda hantu di dunia ini. Hanya kesalahpahaman yang dikumpulkan oleh kebetulan seperti itu. Benar. Jika pembawa acara lari malam ini, aku juga akan mengira itu benar-benar mayat hidup. Setelah menghilangkan kesalahpahaman, dia mengemudi membawa Zhang Bing. Liu Shifu kembali ke rumah sakit. Kondisi Master Liu masih baik-baik saja. Hanya beberapa luka luar. Sedikit noda darah di hati sudah cukup, bersikap rendah hati agar tidak dipukuli. Zhang Bing jadi kesal. 2 gigi depannya patah. Harus mengeluarkan beberapa ribu yuan untuk memperbaikinya.
Setelah semuanya selesai, sudah pukul 3:30 pagi. Meskipun hanya kesalahpahaman besar, cukup terkejut. Shen Mo tidak mau lagi mengendarai mobil jenazah ke rumah duka. Pukul 4 pagi. Mencari penginapan kecil di dekatnya untuk menginap. Teman-teman di ruang siaran langsung. Malam ini benar-benar melelahkan. Siaran langsung berakhir di sini. Setelah offline, berbaring di tempat tidur keras di penginapan kecil. Mempertimbangkan alat peraga sistem yang dapat dibeli. Jumlahnya 16.535 yuan. Jarak ke target jutaan. Masih kurang 2 digit. Besok terus berusaha keras menjalankan mobil. Setelah Song Cheng mendengarkan 2 lagu Shen Mo, sudah menjadi penggemar. Terus melihat Shen Mo offline. Kemudian tidur kurang dari 3 jam. Sudah dibangunkan oleh alarm. Dengan sedih berdesakan di kereta bawah tanah untuk pergi bekerja. Lebih menyedihkan lagi adalah setelah sampai di perusahaan. Baru saja tertidur di meja kurang dari 10 menit. Sudah terlihat oleh Direktur Lin Weiwei. Dibawa ke kantor dan dimarahi habis-habisan. Song Cheng tidak bisa tidur di rumah, malah datang ke perusahaan untuk tidur. Lin Weiwei duduk di belakang meja kantor. Menyilangkan kaki dengan stoking hitam. Kamu benar-benar menganggap perusahaan ini seperti rumah sendiri. Haruskah saya memberikanmu penghargaan karyawan terbaik? Direktur Lin. Aku tidak memberi Song Cheng kesempatan untuk membela diri. Lin Weiwei tersenyum dingin dan memotongnya. Jangan bilang kamu begadang semalaman. Berkata. Aku. Song Cheng menjadi emosi. Mengangguk dengan sungguh-sungguh. Direktur Lin. Semalam saya benar-benar begadang. Mencari penulis lagu dan komposer yang bagus. Benarkah? Apakah kamu sudah menemukannya? Lin Weiwei jelas tidak percaya. Dia membanting meja dengan keras. Tunjukkan padaku hasil begadangmu. Jika kamu berani berbohong, gajimu akhir tahun akan dipotong. Song Cheng hanya bisa dengan berat hati mengeluarkan rekaman video dia bernyanyi tadi malam. Setelah menontonnya berkali-kali, Lin Weiwei sudah tertarik. Meskipun komposisi lagu ini agak kuno, untungnya mudah diingat. Yang paling berharga adalah liriknya mudah dipahami. Lagu seperti ini, selama aransemennya bagus, sangat mungkin menjadi hit internet. Setelah menonton video, kamu adalah mataku. Lin Weiwei tidak bisa duduk diam. Dia langsung berdiri. Lagu ini penuh dengan energi positif. Jenis inilah yang hilang di pasar musik saat ini. Dikombinasikan dengan aransemen yang bagus, promosi yang bagus, pasti akan membuat siapapun yang menyanyikannya menjadi terkenal. Pasti plagiat. Sudah diperiksa setelah digunakan. Tidak ada melodi yang berulang. Seharusnya karya orisinal. Bagaimanapun, musik populer memang banyak. Ayo, kamu ucapkan la. 7 tangga nada. Lagu populer tak terhindarkan akan ada pengulangan. Namun, definisi di dunia musik adalah selama tidak melebihi 8 bar yang sama. Itu tidak dianggap plagiat. Suruh dia datang untuk tanda tangan kontrak. 2 lagu ini perusahaan kami mau. Ya, ada masalah. Lin Weiwei melihat Song Cheng ragu-ragu. Jika masalahnya adalah harga, semuanya bisa dinegosiasikan. Suruh dia datang ke perusahaan. Aku akan berbicara langsung dengannya. Tidak, bukan itu. Dia adalah seorang penyiar taksi online di Dousha. Aku belum menghubunginya. Tidak yakin apakah dia bersedia menjual hak cipta. Song Cheng hanya bisa dengan berani mengungkapkan kesunyian sebelumnya. Video taksi online diputar. Pengemudi taksi online. Platform live streaming sekarang sangat hebat. Yang pertama adalah Sanzu mempelajari seni perang. Pengemudi bermain musik. Hubungi dia sekarang. Selama hak cipta kedua lagu ini belum dijual, kita beli saja. Penyiar belum online. Apakah kamu babi? Tidak bisakah kamu mengirim pesan pribadi kepadanya? Direktur Lin. Tetap saja kamu yang paling pintar. Song Cheng dengan cepat mengedit pesan pribadi dan mengirimkannya ke Chen Mo. Ding ding. Chen Mo terbangun oleh suara notifikasi di benaknya. Popularitas ruang siaran langsung tuan rumah telah menembus 100 orang. Mengeluarkan 1 kartu penguasaan profesi acak. Saat siaran berakhir tadi malam, ruang siaran langsung bahkan tidak memiliki 10 orang. Tidur sebentar. Bagaimana bisa menembus 100 orang? Chen Mo tidak punya waktu untuk memeriksa ruang siaran langsung. Suara sistem terdengar lagi. Apakah tuan rumah ingin menggunakan kartu penguasaan profesi acak? Gunakan. Ding. Seiring dengan suara sistem yang terdengar di benak. Jam berapa? Kesunyian memenuhi benak dengan banyak pengetahuan tak berguna. Selamat kepada pemilik. Anda mendapatkan keterampilan membuka kunci. Sial. Tukang kunci. Aku ini seorang pengemudi. Malah disuruh membuka kunci. Apakah sistem ini menyuruhku menjadi pencuri? Peringatan hangat. Penghasilan ilegal tidak memenuhi syarat untuk membeli item sistem. Membuka kunci untuk mendapatkan uang, tetapi tidak boleh digunakan?
Apa maksudmu menyuruhku membuka kunci? Penghasilan legal dari membuka kunci dapat digunakan untuk membeli item sistem. Keheningan menunjukkan ketidakberdayaan. Sekali membuka kunci dapat 100 yuan. Harus membuka 10.000 kali untuk mendapatkan 1 juta. Ini harus sampai kapan? Namun, memiliki sumber pendapatan tambahan selalu lebih baik. Chen Mo mandi dan membersihkan diri sebentar. Keluar dari penginapan kecil dan kembali ke mobil. Masuk ke ruang siaran langsung Dousha. Jumlah orang ditampilkan di sudut kanan atas ruang siaran langsung. 135. Tidur sebentar. Benar-benar bertambah 100 lebih pengikut. Mungkinkah kategori wanita cantik? Apakah kamu akan menyanyikan, "Kamu adalah mataku," dengan gaya menggorok leher? Jika demikian, 1 juta popularitas bisa diharapkan. Pembawa acara sudah online. Keheningan baru saja muncul tanpa bicara. Ruang siaran langsung menjadi ramai. Dia adalah pengemudi anjing sialan yang mengendarai mobil jenazah itu. Benar. Aku sudah menonton video itu berulang kali, tidak kurang dari 10 kali. Bahkan jika menjadi abu, aku akan mengenalinya. Tertawa sampai mati. Pembawa acara benar-benar memperlakukan orang hidup seperti zombie. Yang paling lucu adalah ekspresinya yang ketakutan sampai wajahnya terdistorsi. Aku sudah membuat ekspresi terkejut pembawa acara menjadi meme. Minta stiker. Minta stiker Z1. Minta stiker Z2. Minta stiker 99. Ada apa ini? Bukankah seharusnya penampilan menyanyiku yang luar biasa? Menaklukkan para penggemar? Kenapa semua membicarakan kejadian memalukan semalam? Setelah offline semalam, sudah ada video pendeknya. UP mengunggah video dia bernyanyi dan bermain zombie. Diposting di Douyin. Internet tidak kekurangan penyanyi atau streamer. Tak terhitung jumlahnya. Kamu adalah mataku, meskipun berkualitas tinggi. Tetap diam, seorang streamer yang tidak terkenal. Dalam waktu singkat belum menarik banyak perhatian. Sebaliknya, gimmick membunuh zombie lebih menarik. Dalam satu pagi, jumlah penonton sudah melebihi 50.000. Jadi menarik ratusan orang untuk menonton siaran langsungnya. Perusahaan rekaman Mailang. Song Cheng memegang ponselnya dan berjalan dengan gembira ke kantor Lin Weiwei. Manajer Lin. Streamer sudah online. Tidak ada balasan? Song Cheng menggaruk kepalanya. Sepertinya streamer tidak melihat pesan pribadi. Kirim pesan di kolom komentar saja. Katakan saja perusahaan kami ingin membeli lagunya. Tunggu. Lin Weiwei mendengarkan, "Kamu adalah mataku," berulang kali. Menemukan bahwa ini adalah lagu yang penuh energi positif. Memiliki potensi besar untuk menjadi viral. Menulis nama perusahaan Anda di kolom komentar untuk membeli hak cipta. Pasti akan menarik perusahaan musik lain untuk bersaing. Lagi pula, ada banyak lagu murahan di era internet. Mampu menyentuh hati penggemar musik. Berbincang mendalam tentang polisi bersenjata. Mailang Records adalah perusahaan musik independen. Tidak ada dukungan dari sponsor kuat. Pasti tidak bisa bersaing dengan perusahaan musik besar. Jangan gunakan nama perusahaan kami. Katakan saja kamu adalah musisi independen. Sangat tertarik dengan kedua lagu itu. Suruh dia menghubungimu. Ya. Saat hening dan bingung. Sudah ada netizen yang mengirimkan. Meme ekspresi wajahnya yang terkejut dan meringis di layar. Komentar yang dikirim oleh Song Cheng sama sekali tidak menarik perhatian Chen Mo. Karena itu, dia melewatkan kesempatan untuk menjadi viral lebih awal. Ruang siaran langsung dipenuhi dengan komentar yang mengejek meme ekspresi terkejut Chen Mo. Tentang ini, Chen Mo tidak marah. Siaran langsung adalah untuk menghibur masyarakat. Yukian, pelawak yang selalu diejek leluhurnya oleh Kuo Degang saja tidak marah. Menghasilkan uang. Tidak memalukan. Demikian pula. Selama itu bisa menarik lebih banyak orang ke ruang siaran langsung. Jangan bilang hanya sebuah meme. Membiarkan kesunyian telanjang berlari, keraguan sekecil apapun, semua adalah bentuk tidak menghormati RNB. Semoga semuanya senang. Chen Mo mengambil ponsel lain dan masuk ke platform 59. Sambil memposting informasi, bertahan, dia berkata, "Pekerjaan utama saya adalah sopir anjing. Bertahan membuka kunci. Jika ada yang kehilangan barang, bisa mencari saya. Biaya masuk akal. Kunci pintu biasa 200. Brankas 500. Pembawa acara juga bisa membuka kunci." Para warganet sangat terkejut. Pembawa acara ini juga sopir anjing. Juga membuka kunci. Juga bernyanyi dan melakukan siaran langsung. Kadang-kadang bertahan mengemudi tanpa penumpang. Lumayan menghasilkan uang, ya. Pernyataan serius. Mengemudi tanpa penumpang tadi malam hanya karena mata duitan. Perilaku yang membingungkan. Pekerjaan utama saya pasti adalah sopir anjing yang bertanggung jawab atas penampilan. Antara mati dan hidup. Di antara orang mati dan orang hidup. Sebarkan. Siapa yang masih naik mobil sendiri? Ini harus diklarifikasi, jangan ngawur.
Hari lain berjuang untuk hidup telah dimulai. Chen Mo selesai mengirim pesan di 59.com. Membuka Didi untuk menerima pesanan. Tidak lama kemudian, Didi berbunyi 2 kali. Pesanan datang. Waktu keberangkatan. Berangkat sekarang. Juning. 0,8 km. Harga tetap. 18,8. Titik penjemputan. Pintu masuk utama Departemen Store Jingcheng. Titik pengantaran. Toko 4S Nanlian Lisiang. Total. 7,8 km. Terima pesanan? Chen Mo tanpa ragu menekan tombol konfirmasi. 1 menit kemudian. Konfirmasi dulu. Nomor ponsel Anda berakhir dengan 5671. Benar. Saya yang memesan mobil ini. Ke toko 4S Nanlian Lisiang. Betul. Silakan jalan. Mohon kenakan sabuk pengaman Anda. Kita berangkat. Kursi belakang juga harus memakai sabuk pengaman. Tidak bisa. Di Shenzhen, kursi belakang juga diperiksa sabuk pengamannya. Satu-satunya di seluruh negara. Baiklah. Si gemuk dengan enggan mengenakan sabuk pengamannya. Dia melihat-lihat interior mobil. Ini BYD-kin? Ya. Hibrida. DMI. Hening. Hening menggelengkan kepalanya. Hibrida tidak cocok untuk kami yang narik taksi online. Kenapa? Baterai hibrida kecil. Diklaim jarak tempuh listrik murni 55 km. Sebenarnya hanya 40 km. Setelah cukup berlari, hari pertama lebih dari 200 km. Mobil hybrid perlu diisi beberapa kali sehari. Bukankah bisa juga menggunakan bensin? Menggunakan bensin saat baterai lemah tidak ekonomis. 5 liter per 100 km sama seperti Xuanyi. Hampir sama dengan Corolla. Berapa harga mobil ini saat kamu beli? Saya beli 2 tahun lalu, harga dasarnya lebih dari 160.000. Setelah mendengar harganya, tiba-tiba si gendut tertawa tanpa alasan. Dan tawanya semakin berlebihan. Awalnya dia tersenyum kecil. Kemudian dia langsung tertawa terbahak-bahak. Tawanya membuat Shen Mo merinding. Gila. Para warganet di ruang siaran langsung juga terkejut. Kenapa si gendut tertawa? Pasti gila. Tidak mengerti mengapa dia tertawa. Pelanggan macam apa yang diantar oleh penyiar ini? Nona pekerja bar. Buta. Atau seorang penata rias. Mayat. Sekarang masih ada orang gila yang datang. Sepertinya pembawa acara menarik orang-orang aneh. Maaf. Pria gemuk itu berusaha keras menahan tawanya. Dia terus melambaikan tangannya. Aku tidak bermaksud tertawa. Aku hanya tidak bisa menahannya. 79.800. Begitu angka ini keluar. Chen Mo langsung memasang wajah masam. Warganet di ruang siaran langsung yang menyadarinya juga tertawa terbahak-bahak. Menyakitkan sekali. Ini benar-benar menusuk hati. Aku mengerti si gemuk. Aku juga akan tertawa terbahak-bahak. Wajah pembawa acara yang hijau menjadi hitam. Sangat sial. Satu lagi meme. Ada juga warganet yang tidak tahu harga mobil. Mereka semua mengirim komentar untuk meminta penjelasan. Begini penjelasannya. Aku punya teman yang juga seorang pengemudi ride hailing. Tahun lalu dia menghabiskan 160.000 untuk membeli mobil Kin BYD. Setelah setahun bekerja keras, dia menempuh 150.000 km dan menghasilkan 70.000. Namun, dia sama sekali tidak senang. Coba tebak kenapa? Karena di awal tahun ini, BYD langsung all in. Meluncurkan penurunan harga besar-besaran untuk mobil energi baru. BYD-kin tidak perlu 100.000 darimu. Tidak perlu 90.000. Tidak perlu 80.000 darimu. 79.800. Mobil baru langsung dibawa pulang. Netizen yang tidak mengerti langsung bereaksi. Maksudnya, penghasilan setahun kerja keras masih kalah dengan potongan harga mobil. Wo Chao. Benar-benar membunuh dengan menusuk jantung. Tidak heran wajah pembawa acara sangat hitam. Telah dipanen seperti daun bawang. Simpati untuk pembawa acara selama 3 detik. Kukirimkan sebungkus bakso ikan untuk menghibur. Aku lebih dermawan, 10 bungkus. Di tengah simpati netizen dan tawaan si gendut, Chen Mo dengan wajah muram mengemudi ke toko 4S Ideal Nanlian. Sampai. Chen Mo tidak ingin mendengar ejekan si gendut sedetik pun lagi. Turun dari mobil. Bro, jangan murung. Sebelum keluar dari mobil, pria gemuk itu menyerahkan kartu nama. Beli mobil, cari saya. Kami mempertahankan nilai. Diam-diam menerima kartu nama itu. Manajer penjualan toko 4S Ideal Nanhui. Shen Chong. Brengsek. Hanya seorang penjual mobil. Di zaman sekarang, semua orang diberi gelar manajer. Tunggu. Diam-diam memanggil Shen Chong. Ada apa? Kudengar Ideal kalian mengeluarkan MPV? Namanya? Mega. Biasa disebut kereta api cepat di jalan raya. Kereta api cepat di jalan raya? Bukankah namanya Leap Motor? Selesai bicara.
Diam-diam menginjak gas. Tidak. Menginjak gas dan melarikan diri. Shen Chong menghadap lampu belakangnya. Mengacungkan jari tengah dan berteriak dengan mulut lebar. Fitnah. Luka berat yang disengaja. Kukira penghasilanmu cukup minim. Netizen yang tidak mengerti mobil tidak tahu apa-apa. Banyak yang mengirim pesan di layar. Kereta api cepat. Mobil jenazah. Apa maksudnya? Kenapa si gemuk begitu marah? Segera netizen lain menjelaskan. Li Xiang Motors mengeluarkan MPV seharga 560.000 yuan. Awalnya semua orang bilang bentuknya seperti kereta api cepat. Kemudian ada yang mengolok-olok. Membuat mobil itu terlihat seperti peti mati dengan Photoshop. Setelah gambar olokan itu keluar, semua orang bilang itu mobil jenazah. Mobil peti mati. Menyebabkan kerugian pada perkiraan lebih dari 10.000 unit. Mobil mewah seharga 560.000 yuan. Tenaga penjualan seperti si gemuk setidaknya menghitung lebih dari 10.000. Pembawa acara mengatakan langsung bahwa mobilnya adalah mobil jenazah. Aneh kalau si gemuk tidak marah. Netizen yang mengerti semua tertawa gila. Pembawa acara terlalu picik. Ini benar-benar serangan balasan. Ini disebut saling menyakiti. Saling menyakiti adalah cara beradab untuk mengatakannya. Di desa kami, itu disebut anjing menggigit anjing. Mobil melaju dalam diam ratusan meter, tidak terlihat si gemuk mengejar hantu. Mendengar komentar warganet di pinggir jalan. Aku tidak picik. Hanya mengajari si gemuk untuk menjadi baik hati. Siapa yang tidak bisa mengatakan perkataan seorang pebisnis? Biarkan dia mengumpulkan sedikit kebajikan dalam perkataannya. Namun, kebungkaman dan kepuasan tidak bertahan sampai 3 detik. Bip. Notifikasi muncul di pantat Goudi. Penumpang mengeluh bahwa pengemudi terlalu jahat dan kejam. Platform mengurangi 10 poin layanan pengemudi. Dan mengeluarkan peringatan. Sial, pasti dari si Chong dan yang pendiam itu. Si pendiam tampak bosan. Semua pengemudi Goudi tahu. Platform memiliki algoritma internal. Semakin rendah poin hukuman, semakin sedikit pesanan yang dikirimkan setiap bulan. Ini secara langsung memengaruhi pendapatan. Hanya dengan menghasilkan 1 juta dalam setengah tahun kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan reputasi palsu. Sekarang waktu benar-benar adalah uang. Uang adalah hidup. Warganet di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Sesaat berbicara cepat, sesaat merasa senang. Pasti kesal karena dikomplain, ya kan? Orang yang menelepon Pang Zi untuk meminta maaf. Kami tidak menertawakanmu. Benar, mencari uang itu tidak memalukan. Telepon Chen Chong dan minta maaf. Chen Mo benar-benar punya ide itu. Hanya saja, melakukan hal bodoh seperti itu di depan 300 lebih netizen. Agak malu. Minta maaf boleh saja, tapi itu harus setelah siaran berakhir. Minta maaf? Itu tidak mungkin. Chen Mo sangat keras kepala di depan kamera. Tidak mau membungkuk demi sesuap nasi. Kalian semua menontonnya dari awal sampai akhir. Ini juga bukan salahku. Dia duluan yang menertawakan aku. Kenapa aku tidak boleh membalasnya? Baru saja selesai bicara. Terdengar bunyi, titit, 2 kali. Sistem mengirimkan pesanan baru. Bagus sekali. Chen Mo sangat senang. Sepertinya komplain tadi belum mempengaruhi penerimaan ordernya. Buka dan lihat. Waktu berangkat. Berangkat sekarang. Anonim. 0,3 km. Harga tetap. 28,6. Lokasi penjemputan. Pintu masuk toko Rolls-Royce Nanlian Ideal. Lokasi pengantaran. Hotel Hilton Phoenix, Shannon Avenue. Total. 11,8 km. Terima pesanan. Toko Ideal Rolls-Royce. Semoga bukan Chen Chong. Hening ragu selama 3 detik. Akhirnya menekan tombol terima order. Sudahlah, sudah pernah dapat komplain juga. Masa tidak boleh cari uang? 1 menit kemudian. Hening tiba di depan toko Ideal Rolls-Royce. Chen Chong sudah menunggu di sana. Dia memanggil mobil. Itu benar-benar sial. Chen Mo dengan hati-hati memarkir mobil. Chen Chong buru-buru membuka pintu dan masuk ke mobil. Cepat, cepat jalan. Aku sedang terburu-buru. Kamu sedang terburu-buru? Aku tidak terburu-buru. Bukankah kamu yang melaporkanku? Iya. Iya. Chen Chong menangkupkan kedua tangannya di depan Chen Mo, memohon. Saudaraku, melaporkanmu itu salahku. Aku akan segera membatalkannya sekarang. Kumohon, jalankan mobilnya sekarang. Aku benar-benar ada urusan mendesak. Chen Mo menghidupkan mobil dan melaju menuju hotel. Terburu-buru sekali ke hotel. Janji kencan dengan selingkuhan? Chen Mo bercanda begitu saja. Dia tidak bermaksud apa-apa. Kata-kata ini sampai ke telinga Chen Chong. Terdengar suara terisak beberapa kali. Kemudian dia menangis terseduh-seduh. Seorang pria dewasa tiba-tiba menangis tanpa alasan. Menangis seperti anak kecil seberat 100 kilo dengan sangat sedih. Ini membuat Chen Mo bingung. Bro, ada apa?
Chen Mo segera mengurangi kecepatan mobil dan menyerahkan tisu dari kotak penyimpanan. Mulutku bau. Aku berbicara omong kosong. Jika kamu tidak ingin menarik keluhanmu, ya sudah. Tidak memaksa. Tidak. Bukan. Istriku yang selingkuh. Tolong, bisa lebih cepat? Para penonton di ruang siaran langsung semua menjadi bersemangat. Tidak heran host langsung bilang gendut menangis waktu bahas soal menginap di hotel. Ternyata istrinya pergi menginap dengan orang lain. Ini mau menangkap basah. Terlalu sering melihat adegan klise penggerebekan perselingkuhan. Baru pertama kali melihat penggerebekan perselingkuhan jadi kenyataan. Bangku pendek sudah siap. Makan kuaci. Makan kuaci plus 1, makan kuaci plus 2, makan kuaci plus 99. Pasti sakit sekali bagi pria jika kepalanya dipenuhi rumput hijau. Dia mencoba menghibur Shen Chong sebisa mungkin. Bagaimana kamu tahu istrimu selingkuh? Mungkin hanya kesalahpahaman. Seorang kolega sedang makan malam dengan klien di hotel. Baru saja meneleponku. Katanya melihat istriku dan pria asing. Juga sedang makan di dekat sana. Hai, di masyarakat sekarang ini, siapa yang tidak punya teman lawan jenis? Makan malam tidak berarti selingkuh. Setelah makan, mereka naik ke atas dan menyewa kamar. Setelah makan, mereka lelah dan menyewa kamar untuk beristirahat sebentar. Itu sangat masuk akal. Sampai di sini, diam sendiri jadi tidak percaya diri. Seorang pria dan seorang wanita pergi menyewa kamar setelah makan malam. Hanya untuk tidur? Itu sudah seperti dongeng. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku tahu kamu ingin menghiburku. Shen Chong menyeka air matanya. Berpisah. Tapi tolong percepat sedikit. Tidak peduli seberapa kejam kebenarannya. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Nanti aku berhenti di seberang pintu hotel dan menyalakan argo. Kalau kamu ke Nanshan, aku tidak perlu berputar terlalu jauh. Hemat waktu. Lebih dari 10 menit kemudian, berkendara ke jalan di seberang pintu masuk hotel. Sudah sampai. Cepat turun. Terima kasih. Dia diam-diam membuka pintu mobil. Satu kaki sudah turun tetapi ditarik kembali. Ikuti mobil itu. Cepat. Mobil yang mana? Mercedes-Benz hitam tempat pasangan itu naik. Dalam diam, dia melihat ke arah yang ditunjuk Chen Chong. Pria itu lebih gemuk dari Chen Chong. Wanita itu mengenakan gaun tali punggung terbuka. Sosoknya anggun. Rambut panjang diwarnai kuning muda. Tergerai di punggungnya yang mulus. Para penonton pria di ruang siaran langsung semuanya heboh. Wanita cantik. Hanya dengan melihat punggungnya saja. Sudah mengalahkan 99% wanita di jalan. Mencari istri secantik itu. Sulit untuk bahkan mendengar dering di atas kepala. Jika kemampuanmu tidak cukup, jangan menikahi wanita cantik. Tidak bisa menjaganya. Benar-benar tidak bisa menjaganya. Benar. Benar. Bagaimana bisa seorang penjual mobil dibandingkan dengan seseorang yang mengendarai mobil mewah? Cepat. Kejar cepat. Mobil mereka sudah pergi. Aku bisa membantumu mengejar. Harga untuk pesanan ini berbeda. Kejar. Chen Chong langsung meletakkan 200 uang tunai di kotak sandaran tangan. Jika tidak cukup, aku akan menambahkan lebih banyak untukmu. Oke. Dengan uang yang cukup, apalagi mengejar mobil penjara. Bahkan menyuruhnya mengejar pengedar narkoba pun bisa. Chen Mo juga sudah menjadi pengemudi berpengalaman selama bertahun-tahun. Tapi harus berputar ke sisi yang berlawanan. Dan harus berkendara beberapa ratus meter lagi untuk menemukan tempat berputar. Ketika dia mengemudi ke tempat parkir tempat G-Wagon besar itu berhenti sebelumnya. G-Wagon besar itu sudah menghilang. Chen Chong dengan marah menepuk konsol tengah. Biarkan mereka lolos. Kamu tenang saja. Jika aku sudah menerima uangmu, aku tidak akan membuatnya lebih buruk. Chen Mo diam-diam mengambil ponsel yang lain. Membuka Goudi. Grup teman pengemudi Go Luo. Saudara-saudara. Siapa yang berada di dekat Shenan Avenue? Menuju arah Luohu, apakah ada yang melihat sebuah G besar berwarna hitam? Nomor platnya adalah Dongbei Jun 788. Setelah pesan suara dikirim, segera ada yang membalas. Saya baru saja berpapasan dengannya di jembatan layang Shenan. G besar itu menuju arah Siang Lihu. Terima kasih atas bantuannya. Berkat petunjuk yang diberikan oleh beberapa teman pengemudi, Chen Mo segera sudah melihat lampu belakang G besar itu. Pembawa acara hebat. Bahkan bisa mengejar. Di internet, banyak yang mengatakan bahwa pengantar makanan adalah kelompok yang misterius. Saya melewatkan pengemudi transportasi daring. Sekarang ada banyak sekali transportasi daring di kota. Meminta mereka mengejar sebuah mobil lebih cepat daripada mencari polisi lalu lintas. Chen Mo melihat G besar itu. Seperti serigala melihat kelinci, sangat bersemangat. Cepat, cepat kejar dia. Jangan hentikan dia. Lalu, tentu saja hajar dia. Alasannya, dia mencuri istriku. Buktinya, sudah tertangkap di dalam mobil. Itu masih bukan bukti?
Meja harus dibuat kotor. Antar meja harus jadi ranjang. Kesunyian mengikuti situasi secara perlahan tapi pasti. Jika dia bersikeras, bahwa dia hanya mengantar istrimu pulang. Apa yang akan kau katakan? Tapi aku melihat mereka keluar dari hotel dengan mata kepala sendiri. Kata-kata tidak cukup. Buktinya? Kalau begitu aku akan makan ini dan tidak akan rugi. Kita ikuti mereka dulu. Kau rekam video mereka berselingkuh. Nanti bahkan jika bercerai di pengadilan, kau akan menjadi pihak yang unggul. Di bawah bujukan diam, Shen Chong terlihat lebih tenang. Kamu ada benarnya. Terima kasih. Tidak masalah. Pasti tidak akan kehilangan jejak. Setelah 20 menit, Chen Mo mengikuti arus menuju sebuah kompleks perumahan kecil. Ekspresi Shen Chong menjadi tidak alami. Turun dan ikuti. Untuk masuk ke kompleks perumahan dengan mobil, Anda harus menggunakan kartu. Tidak perlu. Aku punya kartunya. Ya, ini rumahku. Tidak hanya Chen Mo yang terkejut. Para warganet juga sangat terkejut. Istrinya membawa selingkuhan ke rumah. Wah gila. Sangat seru. Tidur dengan istrinya di ranjangnya. Alur cerita ini. Aku hanya pernah melihatnya di film dewasa Jepang. Mari berbicara lebih lanjut di atas. Temanku menyuruhku menanyakan plat nomornya. Katakan saja kalau teman ini adalah kamu. Mengada-ada. Tidak benar. Jian Fu Yingfu baru saja keluar dari hotel. Kan? Kekuatan fisik Jian Fu sangat bagus. Kata si Man King. 5 trik utama Jian Fu. Pan Yu Deng Xiaoxian. Jangan pernah meragukan modal Jian Fu. Orang berbudaya di atas. Pengetahuan tidak berguna dipelajari lagi. Diam karena takut ketahuan, tidak berani mengikuti terlalu dekat. Setelah Daju masuk, baru beberapa saat kemudian dia masuk ke kompleks perumahan. Berkeliling kompleks perumahan. Segera di gedung nomor 3. Melihat Daju di bawah Beidong. Berhenti di pinggir jalan. Terserah interpretasi masing-masing. Jarum dan jaring dibawa dari rumah. Shen Chong turun dari mobil dengan marah. Chen Mo ikut menonton keributan. Total ada 2 lift di Beidong. 1 kosong. Yang lainnya sedang naik. Terakhir berhenti di lantai 13. Rumahmu di lantai 13. Shen Chong juga tidak menjawab. Hanya saja wajahnya semakin muram. Mereka berdua masuk ke lift bersama. Shen Chong menekan tombol lantai 13. Sudah pasti. Benar saja, dia membawa wanita simpanan ke rumah. Mereka berdua tiba di lantai 13. Shen Chong membuka pintu nomor 1302. Diam-diam pergi ke dapur mencari pisau dapur terlebih dahulu. Kemudian menendang pintu kamar tidur hingga terbuka. Wanita simpanan, wanita lacur. Kalian sudah menyiapkan dialognya. Belum selesai berbicara, dia terdiam. Di mana orangnya? Tidak ada di kamar tidur utama. Dengan marah, Shen Chong mencari di kamar tamu. Kamar mandi, balkon, semuanya sudah dicari. Tetap tidak ada orang. Di mana orangnya? Netizen di ruang siaran langsung yang menunggu untuk bergosip juga menghilang. Tidak pulang? Tidak mungkin. Jelas-jelas lift berhenti di lantai 13. Lantai 13 bukan hanya punya 1 apartemen. Wai, legenda Pak Wang tetangga sebelah itu benar. Terdiam melihat pintu. Berbisik mengingatkan. Apakah kamu tadi melihat dengan jelas wajah kakak ipar itu? Tidak. Hanya melihat punggungnya. Kenal? Apa maksudmu? Shen Chong menjadi waspada. Bergumam pada diri sendiri. Punggung itu agak mirip dengan Wang Min tetangga sebelah. Minggu lalu aku merekomendasikan padanya. Untuk membeli mobil ideal. Dia bilang tidak suka mobil listrik, maunya beli Benz. Netizen semua menjadi gila. Wang Min. Pak Wang tetangga sebelah benar bermarga Wang. Wai, tetanggaku juga bermarga Wang. Cepat pulang periksa rumahmu. Tetangga bermarga Wang harus waspada. Jaga diri dari api, pencuri, dan Pak Wang tetangga sebelah. Dengan marah Shen Chong keluar rumah membawa pisau dapur ke seberang. Telinga menempel di pintu. Keheningan juga ikut menempel di pintu. Samar-samar terdengar suara napas pria dan wanita dari dalam. Minggir. Shen Chong mundur beberapa langkah. Dia akan mendobrak pintu. Tunggu. Shen Mo memeluknya. Kamu bodoh? Pintu besi sebesar ini tidak bisa didobrak dengan 1 tendangan. Setelah kamu berhasil mendobrak pintu, orang-orang di dalam sudah berpakaian rapi. Nanti mereka bilang sesama tetangga berkunjung minum teh. Sangat masuk akal. Kamu tidak bisa menangkap basah dan harus mengganti pintu. Shen Chong tampak cemas. Lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu percaya padaku? Maksudmu? Aku bisa membuka kunci. Kamu bisa membuka kunci? Ya. Aku bisa membantumu membuka kunci. Kunci biasa 2.500. Aku akan membukakan kuncimu secara diam-diam. Pasti tidak akan menimbulkan kecurigaan. Astaga.
Pembawa acara dikebiri. Di 59.com jelas tertulis buka kunci sekali 200. Sekarang naik jadi 500. Aku hitung kasar. Pembawa acara membantu menangkap basah sekali dapat 1.700. Begitu banyak. Benarkah? Tadi mengejar mobil 200. Kemudian sewa mobil 1.000. Sekarang buka kunci harganya 500. Astaga. Ternyata menangkap basah menghabiskan banyak uang. Jadi, semuanya harus menjaga istri masing-masing dengan baik. Menangkap basah itu melelahkan dan menghabiskan uang. Shen Chong mengeluarkan ponselnya dan hendak mentransfer uang. Tanpa sengaja melihat iklan kecil di lorong. Orang lain buka kunci hanya 100. Kenapa kamu 5 kali lebih mahal? Berbeda. Apanya yang berbeda? Kamu membukanya dengan kunci emas. Saudaraku. Kamu menelepon tukang kunci. Menunggu dia datang setidaknya butuh waktu setengah jam, kan? Shen Mo langsung berlari keluar dengan kekuatan penuh. Tidak khawatir Shen Chong tidak akan membayar. Sejujurnya, di usia saya yang muda dan kuat ini, saya paling lama bisa bertahan setengah jam. Tetangga sebelah, Lawang, mungkin hanya butuh 10 menit. Warganet kembali heboh. Pembawa acara membual apa? Sama sekali tidak percaya 30 menit. Maksud pembawa acara adalah termasuk waktu pemanasan. Kalian semua lemah sekali. Saya selalu lebih dari 1 jam. Shen Chong berpikir dan menyadari bahwa itu benar juga. Biasanya dia menyerah dalam 7 menit. Jika berlarut-larut, kulit di dalam anak yang tersembunyi akan segera lahir. Mantan, ini kamu. Cepat buka. Jangan terburu-buru. Kunci rusak ini bisa dibuka dalam 10 detik. Shen Mo berjongkok dan mengeluarkan kartu nama yang diberikan Shen Chong kepadanya. Hendak memasukkannya ke celah pintu. Secara tidak sengaja melihat pisau dapur yang digenggam Shen Chong. Besok terlalu kejam. Berikan aku pisau dapur. Shen Chong tidak banyak bertanya. Menyerahkan pisau dapur itu kepada Shen Mo. Shen Mo menjepitkan salah satu ujung pisau dapur di celah pintu. Dengan tangan yang lain, dia menepuk gagang pisau. Pintu terbuka. Pisau dapur membuka pintu. Aku menyerah. Penyiar berkata 10 detik. Kulihat hanya 1 detik untuk membuka pintu. 1 detik menghasilkan 500. Besok aku akan pergi ke Lansiang untuk belajar membuka kunci. Saat warganet terkejut dengan kecepatan Shen Mo menghasilkan uang. Shen Chong sudah tidak sabar untuk bergegas masuk. Shen Mo buru-buru mengejar. Dari beranda hingga ruang tamu. Ada pakaian berserakan di mana-mana. Jelas, pria dan wanita yang berselingkuh sangat lapar. Setelah masuk, mereka tidak sabar untuk menanggalkan pakaian mereka. Wu Chao. Renda hitam. Aku suka. Generasi ke-7. Generasi ke-7. Mematikan siaran langsung selama lebih dari 1 jam. Menunggu momen ini. Jangan gemetar, host. Pastikan gambarnya jelas. Cepat, cepat, fokuskan kamera ke orangnya. Namun, ketika lensa ponsel Shen Mo mengarah ke pria dan wanita telanjang di ruang tamu, muncullah mosaik terkutuk. Brengsek. Apa yang terjadi? Siaran langsung juga ada mosaiknya? Host. Apa yang kau lakukan? Host sendiri tidak bisa melihatnya. Biarkan kami melihat Kibing. Sungguh menjijikan. Saya mengutuk host makan mie instan tanpa bumbu. Saat para netizen mengutuk. Sebuah komentar merah melayang di layar. Moderator. Harap tonton dengan sopan. Ternyata mosaik itu dipasang oleh moderator. Ruang siaran langsung kecil yang hanya ditonton oleh seratusan orang ini. Kenapa ada moderator khusus? Netizen tidak tahu. Di meja. Semua orang penasaran. Moderator ruangan berpindah masuk dan melihat Shen Mo melakukan siaran langsung di meja sepanjang waktu. Ruangan lain juga tidak diperiksa. Untungnya, moderator ruangan memasang mosaik untuk Shen Mo. Jika tidak, dia akan langsung dimasukkan ke daftar hitam. Pria dan wanita telanjang di sofa. Mendengar seseorang tiba-tiba masuk. Jiwa mereka ketakutan. Dengan panik menutupi bagian-bagian vital dengan kain. Setelah diperhatikan dengan seksama, yang datang adalah Shen Chong. Wanita itu dengan cemas menjelaskan. Xiao Chong. Jangan salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Salah paham? Shen Chong sangat marah hingga tertawa. Dong Fang. Apa kau pikir aku buta atau bodoh? Seperti ini masih bilang salah paham? Aku. Wang Ning membantuku memeriksa seragam. Apakah kau percaya? Alasan ini membuat semua warganet di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Ini adalah lelucon terbaik yang pernah saya lihat tahun ini. Tidak bisa berhenti tertawa. Bisakah kamu membuat alasan yang lebih masuk akal dan lebih baik? Sebagai dokter senior proptologi dengan pengalaman 10 tahun, saya menyatakan. Saya sudah melihat yang seperti ini, saya tidak percaya. Perhatikan baik-baik, itu Wang Ning. Perhatikan baik-baik, itu Shen Chong. Malah tidak panik lagi. Mengerti. Kenapa ada begitu banyak di dekat kakinya? Dia tahu,
Jadi saatnya untuk berterus terang. Wang Ning mengangkat dirinya dan menghadap Shen Chong dengan ekspresi arogan. Benar. Saya memang meniduri istrimu. Sebutkan harga. Berapa yang kamu inginkan untuk bercerai? Cao Ni Ma. Mentang-mentang punya uang, lalu bisa seenaknya? Shen Chong yang sangat marah tidak peduli apapun. Bergegas maju dan mengangkat tangannya. Mencoba menebas leher Wang Ning. Tidak ada percikan darah. Hanya telapak tangan yang menebas tubuh Wang Ning. Warganet di ruang siaran langsung baru menyadarinya. Akhirnya mengerti kenapa penyiar menggunakan pisau dapur untuk membuka pintu. Untungnya penyiar berhasil mengambil pisau dapurnya. Kalau tidak, nyawa bisa melayang tadi. Membunuh harus dibalas dengan nyawa. Tidak pantas demi wanita seperti itu. Benar sekali. Untung penyiar sigap mengambil pisau dapur sebelumnya. Menyelamatkan 2 nyawa. Saya beri hadiah bakso ikan untuk perbuatan baik penyiar. Betul. Betul. Ini harus diberi hadiah. Saya beri hadiah roket untuk perbuatan baik penyiar. Shen Chong tidak punya pisau di tangan. Tapi tetap sakit dipukul 1 tamparan. Wang Ning juga sudah terpancing emosinya. Mengandalkan tubuh besarnya yang lebih dari 100 kilo. Membanting Shen Chong ke tanah. Bergulat bersama. Shen Chong juga gemuk. Tapi masih ada perbedaan jika dibandingkan dengan Wang Ning. Perkelahian orang biasa adalah siapa yang lebih kuat. Berat badan besar lebih menguntungkan. Tidak lama kemudian, Shen Chong sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Wang Ning mendudukinya. Ada apa dengan wanita Wang Ning? Wang Ning berteriak sambil terus menyerang kepala dan wajah Shen Chong dengan brutal. Aku sudah memukul wajahmu, berani-beraninya kamu datang untuk menggerebek perselingkuhan. Para warganet di ruang siaran langsung semuanya marah. Pukulan dan tendangan mengenai mata. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum? Lapor polisi. Siapa yang ada di dekat sini, bantu lapor polisi. Sudah lapor polisi. Namun, saat polisi tiba, Shen Chong pasti sudah babak belur. Jangan merekam lagi, penyiar. Cepat bantu. Benar. Saatnya bertindak. Shen Mo menerima saran dari warganet dengan senang hati. Namun, dia tidak langsung maju dan berkelahi. Melainkan, mencoba melerai. Shen Mo memeluk Wang Ning erat-erat dari belakang. Sambil berteriak, jangan pukul. Jangan pukul. Bicaralah baik-baik. Kamu ini siapa? Sialan? Lepaskan aku cepat. Wang Ning meronta beberapa kali. Menyadari bahwa tangan Shen Mo seperti kain besi. Mencekiknya. Sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Shen Chong mengambil kesempatan untuk berdiri dari tanah. Pukulan Ho kiri. Pukulan Ho kanan. 1 pukulan membuat Wang Ning berdarah. Jangan lepaskan. Mulut penuh dengan orang-orang yang mencoba melerai sepanjang jalan. Warganet di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Penyiar memeluk bahunya, pura-pura melerai. Sebenarnya hanya membiarkan Shen Chong memukul. Penyiar sangat jahat. Ini jelas berpihak. Dulu waktu sekolah, paling benci orang yang berpihak seperti ini, penuh dengan niat buruk. Tapi, sekarang aku ingin mengatakan, kerja bagus, penyiar. Meskipun memeluk pria telanjang dan berminyak agak menjijikan. Tidak, sangat menjijikan. Shen Mo tetap diam dan terus memeluk Wang Ning erat-erat. Membuatnya tidak bisa melawan. Shen Chong, apa sudah cukup? Jangan memukul. Kenapa kamu mau menendang kemaluannya? Meskipun ini akting. Pekerjaan menghancurkan Citang tidak boleh dilakukan. Jangan menendang. Jangan pernah menendang. Shen Chong tampak bingung. Tidak. Aku tidak menggunakan tendangan pemutus keturunan. Jian Cheng mau terus mengedipkan mata padaku. Shen Chong langsung menyadari. Pertama, dia mundur beberapa langkah. Mengumpulkan keberanian. Memeluknya. Aku datang. Shen Chong seperti pemain yang berdiri di titik penalti. Sambil berlari dengan cepat. Kaki kanannya diayunkan tinggi ke belakang. Tendangan pemutus keturunan. Semangat, bro. Jangan pernah meniru orang munafik seperti kunci momen kebangsaan. Aku menantikan suara yang pudar. Kesedihan yang samar. Terlalu kejam. Kejam. Saat dia mencuri istri orang lain, tidakkah itu kejam? Bahkan rasa malu pun harus ada batasnya. Perselingkuhan masih bisa diterima. Tapi mencuri istri orang lain sudah melewati batas. Warganet serentak menantikan tendangan Shen Chong. Menghancurkan telur tetangga sebelah. Detik berikutnya. Juwen. Hancur. Justru kepala Shen Chong. Darah segar mengalir dari dahinya. Dengan cepat membasahi separuh wajahnya. Perlahan berbalik. Jari menunjuk, Dongfang memegang setengah botol bir yang pecah. Kupikir mau apa? Memukulku? Belum selesai bicara. Terdengar suara, bruk, pingsan di tanah. Apakah warganet di ruang siaran langsung marah? Wanita ini bahkan lebih buruk dari Pan Jinlian.
Pan Jinlian setidaknya hanya menyuruh Dalang minum obat. Dia langsung bertindak. Hati wanita lebih beracun. Di zaman kuno, pezina akan dimasukkan ke dalam keranjang babi. Saya sangat menyarankan agar pasal ini ditambahkan ke dalam hukum pidana. Sebagai seorang wanita, saya pun tidak tahan melihatnya. Berselingkuh saja sudah cukup, tetapi malah memukuli suaminya. Otaknya sakit. Shen Mo juga tercengang. Tidak pernah menyangka akan ada perubahan seperti ini. Saat dia linglung, mayat itu mengambil kesempatan untuk melepaskan diri. Mengambil asbak kristal di atas meja kopi. Dan melemparkannya ke arah Shen Mo. Kulit kepala Shen Mo terasa mati rasa. Berusaha menghindari asbak yang dilemparkan. Asbak itu menghantam dinding. Langsung hancur berkeping-keping. Shen Mo berkeringat dingin. Pada saat yang sama, amarah membara dari lubuk hatinya. Seandainya dia menghindar sedikit lebih lambat, kepalanya sudah pecah. Brengsek. Shen Mo mengangkat pisau daging di tangannya ke arah arwah. Ayo, naiklah. Aku akan mencincangmu. Arwah itu melihat pisau daging yang berkilauan. Ketakutan membuatnya merinding. Bro, saudaraku, letakkan dulu pisaunya. Kita bisa membicarakannya baik-baik. Bicara? Tadi kau sangat sombong. Coba tunjukkan kesombonganmu sekarang. Saat berbicara, Shen Mo mengangkat pisau dan menyerbu maju. Arwah itu buru-buru berputar mengelilingi meja kopi untuk melarikan diri. Shen Mo mengejar di belakang. Keduanya berputar mengelilingi meja kopi beberapa kali. Tiba-tiba, pintu depan kembali didobrak. Beberapa polisi berseragam menyerbu masuk. Melihat Shen Mo memegang pisau daging di tangannya, mereka segera menjatuhkannya ke tanah. Pak polisi, Anda salah menangkap orang. Saya orang baik. Dia, yang tidak berpakaian itu adalah bahu. Adalah untuk membantu antar meja. Paman polisi. Saya benar-benar orang baik. Ponsel saya sedang siaran langsung. Netizen di ruang siaran langsung dapat membantu membuktikan. Jangan banyak bicara. Ikut kami ke kantor polisi. Anda akan memiliki kesempatan untuk membela diri. Polisi tidak peduli sebanyak itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shen Mo diborgol. Kantor polisi. Shen Mo dikurung sendirian di ruang interogasi. Yang duduk di seberangnya dan menginterogasinya adalah sepasang polisi muda. Polisi wanita. Kebijakan kami adalah mengakui dengan jujur akan dimaafkan. Melawan akan dihukum berat. Polisi wanita itu cukup cantik. Hanya saja ketika dia galak, auranya sangat kuat. Seperti seekor macan betina yang siap bertarung. Bibi polisi. Kau memanggil siapa Bibi? Shen Mo menciutkan lehernya. Bukankah buku pelajaran sekolah dasar selalu memanggil polisi paman? Kalau perempuan berarti Bibi. Apakah aku terlihat setua itu? Usia selalu menjadi hal yang paling diperhatikan wanita. Polisi wanita juga sama. Salah. Salah. Penglihatanku sungguh buruk. Shen Mo segera mengoreksi. Kakak polisi. Tidak. Nona polisi kakak. Melihatmu yang muda dan cantik, kau jauh lebih muda dariku. Memanggilmu adik tidak sopan. Memanggilmu kakak juga tidak sesuai dengan kenyataan. Hanya bisa menambahkan kata kecil. Seriuslah. Jangan banyak bicara. Polisi wanita muda berkata dengan serius. Nada bicaranya jelas sudah jauh lebih baik. Jujur saja, ceritakan fakta kejahatanmu. Kami masih bisa memohon kepada hakim untukmu. Memberimu hukuman minimum. Nona polisi. Tidak bersalah. Aku hanyalah seorang pengemudi rideshare. Paruh waktu membantu orang memikul barang. Tidak melakukan hal ilegal. Masih bicara omong kosong. Kau seorang pengemudi ridehailing membantu orang menangkap basah perselingkuhan. Apakah pantas mengambil pisau dapur dan menyerang orang dengan begitu putus asa? Bukankah ini hanya amarah yang menutupi? Baru kemudian dengan impulsif mengejar dengan pisau dapur. Tidak bisa menjelaskan diri sendiri dengan benar. Polisi wanita. Aku benar-benar tidak berbohong. Jika kau tidak percaya, kau bisa melihat video tayangan ulang langsungku. Saat ini, seorang perwira polisi paruh baya masuk. Kapten Chen. Dua polisi Shenzhen berdiri dan menyapa. Faktanya sudah jelas. Memang benar itu adalah konflik yang disebabkan oleh menangkap basah perselingkuhan. Kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara pribadi. Orang ini adalah pengemudi ridehailing dari suami yang memakai topi hijau. Akhirnya kebenaran terungkap. Chen Mo sangat gembira. Jadi, kau mengatakan aku bisa pergi sekarang? Mereka bertiga dibebaskan. Tapi kau belum bisa pergi. Mengapa? Chen Mo sangat bersemangat. Zheng Ju sudah dibebaskan. Kenapa pemain asing sendirian tidak boleh pergi? Aku tanya padamu. Apakah kamu yang menjaga pintu rumah Huang Ning? Ya. Satu tebasan golokku langsung membukanya. Chen Mo sedikit bangga.
Keterampilan membuka kunci pertama kali digunakan langsung membuka gerbang besi besar. Tekniknya cukup profesional. Profesional. Tentu saja. Tukang kunci sungguhan. Ahli. Apakah sudah terdaftar? Terdaftar. Chen Mo bingung. Mendaftar apa? Membuka kunci juga harus didaftarkan? Kapten Chen menggebrak meja. Jasa membuka kunci menyangkut keamanan properti warga negara, termasuk industri khusus. Oleh karena itu, hanya setelah terdaftar di kepolisian, baru bisa melakukan pekerjaan membuka kunci. Pengetahuan dasar saja tidak tahu. Masih membantu orang membuka kunci. Ini adalah tindakan kriminal. Tidak mungkin. Seserius ini? Kapten Chen melemparkan sebuah dokumen. Tanda tangani di sini. Ini adalah surat pengakuan dosa. Chen Mo sangat panik. Jika aku masuk penjara begini, bagaimana aku bisa melakukan siaran langsung? Bagaimana aku bisa menghasilkan 1 juta? 6 bulan lagi aku akan terkenal. Pak Polisi, pergi sana. Aku tidak jauh lebih tua darimu. Jangan panggil aku paman. Kenapa pria juga begitu peduli dengan panggilan umur? Tapi, bukan itu intinya. Intinya adalah, kau terlihat sangat tua. Bagaimana jika aku memanggilmu paman dokter? Chen Mo merasa sangat sedih. Kakak, ini pertama kalinya bagiku. Aku benar-benar tidak tahu aturannya. Beri aku 1 kesempatan. Lepaskan aku. Tahu takut sekarang. Kapten Chen tersenyum puas. Mengingat ini pelanggaran pertamamu. Kali ini hanya peringatan lisan. Lain kali tidak boleh sembarangan membukakan kunci untuk orang. Mengerti? Ya. Lain kali pintu rumahku sendiri pun tidak akan kubuka. Chen Mo masih ingin mendengar beberapa patah kata lagi. Tim polisi menatap dengan marah. Cepat mengubah perkataannya. Tidak perlu tanda tangan. Tanda tangan. Tetap saja akan ada catatan kriminal. Apa yang kau takutkan? Wajah serius Kapten Chen menunjukkan. Senyum geli. Ini sertifikat pendaftaran membuka kunci. Setelah ditandatangani, kau bisa secara terbuka dan jujur pergi membuka kunci. Tentu saja. Harus dalam kondisi legal. Membuka pintu tanpa izin pemilik rumah. Hanya mencuri uang. Tahu tidak? Ternyata hanya bercanda denganku. Membuatku sangat takut. Chen Mo cepat-cepat menandatangani berkas izin membuka kunci. Terima kasih, Kapten Chen. Anda benar-benar polisi yang baik, melayani rakyat. Jangan terlalu menjilat. Aku tanya padamu. Apakah benar semua kunci bisa dibuka? Sebagian besar bisa dibuka. Borgol juga bisa? Bisa. Benarkah? Antar manusia? Masih bisakah ada sedikit kepercayaan? Kenapa masih tidak percaya? Akan kutunjukkan padamu. Chen Mo mengambil pulpen dan memutarnya. Mengeluarkan isi pulpen dan memasukkannya ke dalam lubang borgol di pergelangan tangannya. Borgolnya terbuka. Kapten Chen sangat senang. Mendekat dan memijat bahu Chen Mo. Bantu aku sedikit. Katakan. Pagi ini menangkap seorang tersangka. Ternyata tidak bersalah. Sekarang harus dibebaskan. Terus, kunci borgolnya hilang. Bantu buka. Ternyata di dunia ini tidak ada kebaikan tanpa alasan. Tidak heran menawarkan bantuan untuk mencatat pembukaan kunci. Menunggu di sini. Ngomong-ngomong, ini tidak bisa dilaporkan sebagai dana publik. Aku tidak bisa membayarmu biaya membuka kunci. Tidak masalah. Bisa melayani polisi dan rakyat, suatu kehormatan bagiku. Dan juga, apalagi kamu melakukan siaran langsung. Bergabung dengan netizen untuk berbicara omong kosong. Tenang saja. Julukanku adalah, dipukuli sampai mati tidak akan bicara. Air yang terlalu jernih. Dipukuli sampai mati tentu saja tidak bisa bicara. Aku akan memukulmu setengah mati sampai kau mengaku. Kapten Chen. Kau tahu bagaimana cara bermain meme. Chen Mo sangat senang. Bagaimana kalau membuka siaran langsung? Pasti penggemarnya lebih banyak dariku. Pergi. 20 menit kemudian. Chen Mo keluar dari kantor polisi. Masuk kembali ke ruang siaran langsung. Ruang siaran langsung Douyu. Jumlah orang daring dengan jelas menunjukkan 188. Setelah lama offline, jumlahnya tidak berkurang malah bertambah. Chen Mo sangat terkejut. Pembawa acara Zuojian sudah online. Jelas, pengguna internet yang baru datang tertarik dengan tema Zuojian. Penggemar lama ruang siaran langsung lebih peduli. Apakah pembawa acara tidak diperlakukan tidak adil di dalam? Polisi tidak menjebakmu karena menyerang orang dengan pisau, kan? Kami semua bisa menjadi saksi untukmu. Benar, kita semua bisa membuktikan. Penyiar. Perusahaan saya memiliki pengacara. Jika Anda mengalami perlakuan tidak adil, biarkan pengacara membantu Anda menggugat. PS. Informasi kontaknya sudah saya kirimkan lewat pesan pribadi. Keluargaku. Dulu Chen Mo melihat siaran langsung orang lain.
Mendengar penyiar terus-menerus. Memanggil keluarga merasa sangat menjijikan. Sekarang melihat rentetan komentar yang penuh perhatian. Tercetus begitu saja. Kalian tenang saja. Sekarang semua penegakan hukum sudah beradab. Saya sudah keluar dengan selamat. Netizen merasa lega. Mulai bergosip dengan riuh. Bagaimana dengan Shen Chong? Apakah dia sudah dibebaskan? Bagaimana dengan pasangan pezina itu? Apakah mereka sudah ditahan? Pasangan pezina itu sengaja melukai orang. Harus ditahan. Betul. Orang seperti ini merusak moral sosial. Tidak ditangkap tidak masuk akal. Benar. Di mana Shen Chong? Meskipun hanya bertemu secara kebetulan. Chen Mo bersimpati pada nasib tragis Shen Chong. Masih sangat bersimpati. Segera hubungi telepon Shen Chong untuk menyapanya. Saudaraku. Aku harus berterima kasih hari ini. Emosi Shen Chong agak rendah. Untuk perhatian Chen Mo. Masih ada rasa terima kasih. Saya sedang dijahit di rumah sakit sekarang. Lain kali kalau ada waktu, saya akan mentraktirmu makan. Apakah luka di kepala tidak masalah besar? Dokter bilang harus menjahit 7 jahitan. Yo. Dokter, tolong lakukan dengan lembut. Sakit? Sakit. Baiklah. Jaga dirimu baik-baik. Wanita. Yang lama pergi, yang baru datang. Jangan dipikirkan. Baiklah. Kamu sibuk dulu. Tutup teleponnya. Chen Mo berjalan kaki ke komplek rumah Shen Chong. Saat datang tadi, dia naik mobil polisi. Sekarang dia harus kembali untuk mengambil mobilnya. Perusahaan rekaman hilang. Song Cheng memegang ponselnya dengan gembira. Masuk ke kantor Lin Weiwei. Manajer Lin. Siaran langsungnya sudah keluar. Aku tahu. Aku sedang melihatnya. Di ponsel Lin Weiwei. Juga menonton siaran langsung Chen Mo. Awalnya dia menyuruh Song Cheng menghubungi Chen Mo untuk membahas lagu Men Lu En Umei. Dan kau adalah mataku. Tak disangka. Melihat ruang siaran langsung Chen Mo. Hati ingin tahu seorang wanita juga muncul. Meminta Song Cheng untuk mengunduh dosa pipi untuknya juga. Pencarian ini berlangsung sepanjang sore. Terhanyut dan tidak bisa melepaskan diri. Song Cheng. Aku baru saja mengirim pesan di kolom komentar agar Chen Mo mengirimiku pesan pribadi. Kenapa dia tidak membalasku? Lin Zong. Terlalu banyak orang di kolom komentar. Mungkin tidak terlihat. Begitu ya. Bagaimana caranya agar dia melihat komentarku? Ini. Beri hadiah. Beri hadiah. Saat memberi hadiah roket, akan ada jendela pop-up di layar publik. Pembawa acara pasti akan memperhatikan. Bagaimana cara memberi hadiah? Lin Weiwei masih pemula dalam siaran langsung. Sama sekali tidak mengerti cara mengoperasikannya. Sini. Kamu bantu aku mengoperasikannya. Beri dia hadiah 1. Tidak. 10 roket. Song Cheng terkejut. 10? Ada masalah? Lin Weiwei bingung. Terlalu sedikit. Haruskah kita tambahkan? Kirimkan 20 roket untuknya. Tidak. Bukan begitu. Song Cheng buru-buru menjelaskan. 1 roket bernilai 200 yuan. 20 roket berarti 4.000 yuan. Menurutku itu terlalu banyak. Hanya 4.000. Tidak terlalu banyak. Lin Weiwei sangat kaya. Dengan lambaian tangan yang besar. Kirim. Baiklah. Oke. Saat Song Cheng hendak mengklik isi ulang. Lin Weiwei tiba-tiba menghentikannya lagi. Tunggu. Lebih baik kau menonton. Rekaman siaran langsung tadi malam saja. Chen mau tahu kualitas nyanyiannya. Menolak secara langsung. Menarik ejekan dari seluruh layar. Jangan berpura-pura. Jangan berpura-pura. Air mata tanpa kata. Aku tidak akan menyanyikan, kamu adalah mataku. Bagaimana kalau aku menyanyikan lagu baru untuk kalian? Ada lagu baru lagi. Lin Weiwei dan warganet di ruang siaran langsung. Semuanya menjadi bersemangat. Banyak yang mengetik angka 1 di layar untuk menyatakan persetujuan. Lagu baru ini berdasarkan kejadian hari ini. Terinspirasi dari kejadian hari ini. Tapi belum sepenuhnya dipikirkan. Sekarang hanya ada beberapa baris. Sekarang aku akan menyanyikannya untuk kalian. Judul lagunya adalah Nona Dong. Nona Dong. Banyak warganet yang tidak mengerti arti dari judul lagu ini. Kenapa kalian begitu bodoh? Aku tanya, Shen Chongwen tidak dipanggil dengan nama apa? Sepertinya. Dong Fang. Aku melihat kembali videonya, memang benar Dong Fang. Nona Dong. Dong Fang. Lagu apa yang akan dinyanyikan oleh penyiar? Para warganet menjadi semakin bersemangat. Bagaimana Chen Mo akan menyanyikan Kisah di Meja? Di bawah tatapan 199 orang di ruang siaran langsung. Chen Mo ukulele. Nona Dong. Terus terang. Nyanyian 3 kata sederhana. Dan dinyanyikan seperti monolog. Mata Lin Weiwei berbinar. Sebagai wanita penghibur dewasa. Lagu ini adalah
Lagu Nona dong. Lagu Nona dong. Lagu Nona dong. Lagu Nona dong. Chen Mo Yu kelili. Nona dong. Terus terang. Nyanyian 3 kata sederhana. Dan dinyanyikan seperti monolog. Mata Lin Weiwei berbinar. Sebagai bos perusahaan rekaman, kemampuannya untuk menghargai musik benar-benar jauh melampaui para warganet di ruang siaran langsung. Hanya dari kalimat ini saja sudah ketahuan bahwa lagu ini tidak sederhana. Semakin menantikan notasi lagu selanjutnya. Aku tidak pernah melupakan senyummu. Walaupun kamu sama sepertiku. Menginginkan penuaan. Nona dong. Saat sudut bibirmu tertarik ke bawah, kamu sangat cantik. Lirik lagu ini tidak berisi keluhan atau rasa sakit hati terhadap Dongfang, melainkan seperti berdiri dari sudut pandang Shen Chong. Kenangan indah masa lalu tentang Dongfang. Tapi, semua warganet hari ini telah menyaksikan seluruh proses di meja ini. Mendengarkan lirik lagu yang menghangatkan hati ini. Justru perasaan sedih yang melanda hati. Perasaan ini seperti semakin baik Shen Chong terhadap Dongfang. Pengkhianatannya semakin memicu empati semua orang. Nona dong. Chen Mo memetik akord dan memainkan sebuah bagian. Maaf, bagian ini belum terpikirkan liriknya. Berikutnya saya langsung menyanyikan bagian ref. Chen Mo justru ingat lirik bait kedua. Hanya saja liriknya tidak ada hubungannya dengan kentut di meja hari ini. Dia hanya tidak bernyanyi. Jadi, mungkin semua itu tidak benar. Nona dong. Kamu bukanlah seorang siswi yang tidak punya cerita. Jatuh cinta pada kuda liar, tapi rumahku tidak punya padang rumput. Ini membuatku merasa putus asa. Nona dong. Begitu ref dimulai. Para warganet semua mati rasa. Gila. Sekarang aku baru tahu apa itu. Orang berbudaya menghina tanpa kata-kata kotor. Jatuh cinta pada kuda liar. Rumahku tidak punya padang rumput, kalimat putus asa ini. Padang rumput bisa diartikan sebagai kepala. Sehijau padang rumput hulun buir. Tidak hanya kiasan ini. Kata, kuda liar, penuh dengan wanita urban postmodern. Kiasan lubang tanpa dasar untuk pengejaran materi. Rumahku tidak punya padang rumput. Menuliskan ketidakberdayaan pria urban modern. Karena aku tidak bisa mengisi jurang keinginan wanita materialistis. Mendengar apa yang kalian katakan, aku baru sadar pemahamanku dangkal. Hebat, kami tidak hebat. Penyiar yang bisa menulis lirik seperti itu baru hebat. Pembawa acara itu terlalu hebat. Lin Weiwei tertegun saat ini. Dia tahu Chen itu berbakat. Tapi saat ini, sebagai peserta yang menyaksikan di meja rekan kerja, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan bakat Chen. Semua orang berkumpul di meja. Kebanyakan orang hanya memiliki mentalitas gosip. Namun Chen menghasilkan melodi seperti itu dari situ. Lirik seperti itu. Jenius, dia benar-benar jenius. Hadiah. Lin Weiwei sangat bersemangat. Song Chen. 20 batang. Tidak. Kirim 50 roket untuknya. Sebelum pergi. Bukankah itu terlalu banyak? Itu banyak uang. Lebih dari gaji sebulanmu. Tidak banyak. Tidak banyak sama sekali. Lin Weiwei tidak peduli. Seorang jenius seperti dia pantas mendapatkan hadiah seperti itu. Dan kita harus mendapatkannya. Sebelum orang lain menyadari bakatnya. Kalimat terakhir itu adalah intinya. Saat ini, Lin Weiwei tidak hanya ingin membeli hak cipta lagu tersebut, dia juga ingin membeli keheningan. Wanita urban pasca modern. Pria urban pasca modern. Chen Mo melihat ke layar. Interpretasi berlebihan warganet tentang liriknya. Merasa bingung. Dia benar-benar tidak pernah berpikir. Ada begitu banyak metafora dalam lagu ini. Mungkin, ketika Song Dongye menulisnya, dia juga tidak memikirkannya seperti itu. Gila. Aku mengerti sekarang. Karya sastra omong kosong lusun tentang 2 pohon. Kurma mungkin. Awalnya hanya untuk menipu komisi. Makna mendalamnya semua berasal dari interpretasi berlebihan oleh generasi mendatang. Saat Chen Mo tertawa dalam hati, sebuah roket meluncur di ruang siaran langsung. Orang kaya membanjiri dengan hadiah. Diam dan harus berterima kasih kepada mereka satu persatu. 1 buah. 2 buah. Pasti 50 roket berturut-turut memenuhi layar. Orang kaya. Benar-benar orang kaya. Sejak Chen Mo mulai siaran. Ini pertama kalinya dia menerima begitu banyak hadiah. Mati rasa. Seluruh tubuhku mati rasa. 50 roket, 10.000 yuan. Setelah dibagi 55 dengan platform, aku masih mendapatkan 5.000. Setelah roket. Sebuah komentar merah muncul di layar. Sayang Weiwei memberikan kepada penyiar. Pengemudi tua Xihua memberikan 50 roket. Bersamaan dengan itu, Lin Weiwei juga naik ke posisi orang nomor 1 di ruang siaran langsung. Terima kasih. Terima kasih atas hadiahnya, Kakak Weiwei. Semua warganet tertawa. Penyiar pasti baru pertama kali menerima begitu banyak hadiah.
Semua orang tercengang. Sayang Weiwei jelas penggemar wanita. Seharusnya memanggilnya Nona. Nona. Mungkin juga bibi berusia 50 tahun. Kalian di atas tidak mengerti, ya kan? Nenek berusia 60 tahun memberiku hadiah. Sedetik saja aku ragu. Haruskah aku memanggilnya nenek atau Nona? Itu sama saja tidak menghormati RNB. Lin Weiwei tidak menghiraukan ejekan warganet. Dengan cepat mengirimkan sebuah komentar. Halo, pembawa acara. Saya sangat tertarik dengan karya Anda. Informasi kontak sudah saya kirimkan melalui pesan pribadi. Warganet kembali berkomentar mengejek. Ibu Wakil akan mensponsori pembawa acara. Pesan pribadi? Ya? Hapus tanda tanyanya. Pembawa acara? Jangan ragu. Cepat hubungi Ibu Wakil. Benar. Ibu Wakil menghargaimu. Tidak perlu berjuang selama 30 tahun. Diam, tidak menghiraukan ejekan warganet. Buka pesan pribadi untuk melihat. Benar saja, ada pesan dari Weiwei sayang. Pesan yang masuk. Halo. Saya Lin Weiwei dari perusahaan rekaman Mailang. General Manager Lin Weiwei. Nomor telepon saya adalah nomor akun ini. Silakan hubungi saya setelah melihat pesan ini. General Manager. Meskipun sekarang banyak sekali yang mengaku sebagai direktur. Seperti Shen Chong yang menjual mobil. Juga disebut manajer penjualan. Namun, semakin sedikit awalan di depan General Manager, semakin membuktikan keasliannya. Perusahaan rekaman Mailang. Sepertinya pernah mendengar nama itu. Mungkinkah mereka ingin membeli hak cipta lagu saya? Diam sejenak, kegembiraan. Di dimensi lain. Kamu adalah mataku, saya sangat populer pada masanya. Di berbagai tangga lagu musik. Bagian komentarnya bahkan dipenuhi orang kaya. Saya Lin Weiwei dari perusahaan rekaman Mailang. Lagu wajib. Populer selama 40 tahun dan tak lekang oleh waktu. Kedua lagu ini ditempatkan di ruang dan waktu ini. Pasti akan membuat siapapun yang menyanyikannya menjadi populer. Namun, siapapun yang menjadi populer bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah bisa dijual dengan harga yang bagus. Target kecil 1 juta. Dapat dicapai dalam waktu dekat. Chen Mo segera menelepon. Telepon Lin Weiwei. Lin Weiwei tidak berbasa-basi. Langsung ke intinya. Tuan Chen. Saya sangat mengagumi bakat kreatif Anda di bidang musik. Zheng Zong mengundang Anda untuk datang ke perusahaan kami. Gaji akan kita bicarakan nanti. Namun, janji yang bisa saya berikan sekarang. Setelah saya bergabung, kreasi saya akan menjadi milik perusahaan. Jangan khawatir. Perusahaan kami terhadap kreasi karyawan tidak akan mengambil secara paksa. Semua karya karyawan. Perusahaan kami akan membeli hak cipta sesuai harga pasar. Namun, karyawan yang bergabung harus menandatangani hak pembelian prioritas dengan perusahaan. Itu berarti setelah saya bergabung, perusahaan memiliki hak cipta prioritas. Untuk 2 lagu yang saya ciptakan sebelumnya, yaitu 5 wanita. Dan, kamu adalah mataku. Ya. Tapi jangan khawatir. Semuanya dibeli sesuai pasar. Pasti tidak akan ada penekanan harga yang jahat. Ternyata benar-benar ingin membeli hak cipta. Chen Mo menjadi lebih bersemangat. Dalam hatinya mulai merencanakan. Jika 1 lagu bisa dijual 1 juta, berarti 2 juta. Selain 1 juta untuk membeli obat, masih ada 1 juta untuk membeli bubuk. Uang untuk obat sudah ada. Popularitas ruang siaran langsung juga cukup. Aku tidak perlu mati. Saat Chen Mo sedang berhayal, suara sistem seperti seember air dingin memadamkannya. Non-siaran langsung, mobil daring dan sistem memberikan pendapatan profesional. Tidak tahan untuk membeli mata uang sistem. Apa maksudnya? Bicaralah dengan bahasa manusia. Menjual pendapatan hak cipta musik dan perusahaan rekaman DAO. Pendapatan saat masuk kerja tidak bisa membeli barang sistem. Terlalu banyak batasan. Selain itu, menghitung popularitas ruang siaran langsung dengan memasukkan penggemar palsu. Chen Mo mengerti kalimat ini. Artinya membeli penggemar palsu tidak berguna. Chen Mo langsung merasa hambar. Bahkan tidak berminat untuk menanyakan biaya hak cipta. Tuan Lin, terima kasih banyak atas roket dan niat baik Anda. Tapi saya masih suka mengemudi mobil daring. Lupakan saja soal bergabung dengan perusahaan Anda. Para warganet di ruang siaran langsung. Rentetan komentar yang penuh keraguan. Penyiar tidak mau bekerja dengan gaji bulanan 30.000. Anda mengemudikan mobil daring. Pendapatan kotor mengemudikan mobil daring sebulan. Paling banyak 15.000. Ini masih harus dikurangi berbagai biaya. Gaji bersih yang diterima tidak sampai 10.000. Bergabung dengan perusahaan rekaman dan menjual hak cipta adalah penghasilan utama. Dengan bakat yang dimiliki penyiar, mudah mendapatkan gaji tahunan jutaan. Apakah penyiar itu tidak waras? Lin Weiwei sama seperti warganet, sangat.
Perbedaan inilah yang akan membuat Chen Mo menolak. Tuan Chen, jika Anda menjadi penyanyi dan menyanyikan karya Anda sendiri, ini juga bisa kita negosiasikan. Penyanyi, ini boleh juga. Penyiar, jangan tolak kesempatan ini. Penyiar akan merilis album. Aku pasti akan membelinya. Kamu sangat pandai menulis lagu. Jangan sia-siakan bakatmu. Penyiar, kamu menulis lagu. Bukankah tujuanmu melakukan siaran langsung adalah untuk menjadi bintang? Ingin terkenal. Sekarang ada kesempatan, kamu harus menghargainya. Di zaman sekarang ini, siapa yang tidak ingin terkenal? Ingin terkenal itu tidak memalukan. Melihat komentar warganet, mereka lebih cemas daripada diriku sendiri. Chen Mo tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki sistem yang tidak nyaman. Hanya bisa berpura-pura keren sampai akhir. Para wanita cantik, aku tahu kalian semua bermaksud baik padaku. Tapi dengarkan aku. Aku menulis lagu bukan untuk menjadi terkenal. Juga bukan karena memendam mimpi menjadi bintang. Hanya untuk mengungkapkan perasaan di hatiku. Tentu saja, sebagai seorang pencipta, tentu saja aku juga berharap bisa menulis beberapa karya abadi untuk diwariskan, menyentuh wajah semua makhluk, telah melihat semua makhluk, dapat disebut semua makhluk. Aku memilih untuk menjadi pengemudi taksi online, hanya untuk menciptakan karya yang lebih baik, menyentuh wajah semua makhluk, telah melihat semua makhluk, dapat disebut semua makhluk. Kalimat ini penuh dengan gaya, tapi aku tidak mengerti satu kata pun. Apa maksudnya? Menjadi pengemudi taksi online adalah untuk menciptakan musik yang lebih baik? Tidak mengerti. Taksi online dan musik sama sekali tidak ada hubungannya. Tidak cocok. Benar. Bekerja di perusahaan rekaman. Bukankah lebih banyak waktu? Memikirkan hal-hal tentang musik? Saya harus menulis novel ke atas. Aku mengerti, Streamer. Jelaskan, yang di atas. Silakan mulai membual. Otak kami para penulis novel. Berpikir aku ingin menulis karya agung. Tidak akan pernah bisa menulis karya yang bagus. Penulis harus memiliki kehidupan. Kehidupan menjadi kata-kata adalah klasik. Inilah yang Streamer maksud dengan melihat semua makhluk hidup. Meskipun masih belum mengerti. Aku percaya kesombonganmu. Lin Weiwei melihat ponselnya. Wajah pucat dan diam itu. Wajah yang agak kekanak-kanakan. Sulit mempercayai kata-kata penuh gaya itu. Dia benar-benar tersentuh oleh bakat Chen Mo. Sangat berharap untuk menandatangani kontrak dengan Chen Mo. Baik untuk membuatnya menciptakan lagu untuk penyanyi perusahaan, atau mengemas Chen Mo menjadi penyanyi penulis lagu. Ini semua akan menjadi transaksi yang sukses. Namun setelah mendengar kata-kata dari Chen Mo, dia menemukan bahwa Chen Mo dan para jenius pada umumnya sedikit berbeda. Lin Heli sepertinya tidak bisa menyentuhnya. Ding-ding. Saat ini, ponsel Chen Mo yang lain berdering. Maaf, Tuan Lin. Saya harus menjawab telepon. Terima kasih atas kebaikan Anda. Apakah Anda ingin mencari Chen Mo secara pribadi? Kecepatan penyebaran internet terlalu cepat. Dengan bakatnya, dia akan segera dirilis oleh perusahaan rekaman lain.